Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman Kagawa, sahabat-sahabat yang mungkin tidak hanya di Kagawa, dari Indonesia atau dari berbagai daerah di Jepang, selamat datang di pengajian online yang diselenggarakan oleh Keluarga Muslim Indonesia Kagawa atau KMIK. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kesempatan kita malam ini telah hadir Bunda Sinta, Ustadzah Bunda Sinta. Kita bisa memanggil beliau Bunda biar semakin akrab. Dengan tema kajian pranikah, mengenal calon pasangan. Sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai materi kajian pada malam hari ini, saya akan bacakan urutan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan sudah kita laksanakan alhamdulillah, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Supriyadi, kemudian dilanjut dengan materi inti dari Bunda Sinta, kemudian tanya jawab, lalu penutup. Baik, lalu kita akan lanjut untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Supriyadi Herman. Onegaishimasu, Mas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kulu lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabala lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kau mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kau merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Mas Supriyadi. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan berbincang dengan Bunda Sinta Yudisia. Assalamualaikum Bunda Sinta Yudisia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Arum. Iya Bunda, ini sebelum kita memulai kajian inti pada malam hari ini, boleh nggak Bunda kita ngobrol-ngobrol dulu? Biar Boleh. semakin kenal, semakin dekat. Boleh. Ya Bunda, kalau dari saya perkenalkan, nama saya Arum Tias Suminar, bisa dipanggil Arum. Sekarang tinggal di Kagawa Prefecture, Jepang. Kalau Bunda mau ke Jepang bisa menghubungi saya. Insya Allah, amin, amin ya. Insya Allah, amin. Ya Bunda, boleh perkenalan sedikit Bunda kepada kami? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua adik-adik ya, yang ada di Kagawa atau ada di luar dari Kagawa Prefecture. Alhamdulillah Rabbil Alamin, senang banget ketemu dengan adik-adik walaupun masih dengan jalur online ya. Kalau moga-moga suatu saat nanti
kita bisa bertemu kopi darat ya Mbak Arum sama Mas Amin. Adi ya. Amin amin. Ya Insya Rabbal Allah, alamin. Perkenalkan nama saya Sinta Yudisia. Nama pena ya, kalau nama asli panjang banget. Sinta Yudisia Wisudanti. Masya Allah. Kemudian saya tinggal di sininya separuh Jogja, separuh Lombok. Oh, Kemudian begitu, Bun. ya, sekarang tinggal di Surabaya, di Kota Pahlawan, kotanya bonek ya. Kotanya bonek ya, Bun. Ya, pekerjaan sehari-hari, pekerjaan utama sebagai istri dan ibu, barulah pekerjaan sampingan saya seorang penulis dan seorang psikolog gitu ya. Jadi nanti silahkan adik-adik, biasanya kalau habis acara suka ada yang japri-japri tuh, gitu kan. Iya, iya Bun, ini saya Curhat-curhat. juga kalau tidak salah Bunda juga sudah merilis 2 buku, judulnya Polaris Fukuoka ya Bun ya, Oh iya. dan juga Situs Seoul. Iya, kalau buku, alhamdulillah sampai sekarang sudah lebih dari 50 buku, Mbak Arum. Masya Allah. Iya, Bun. Terus banyak novel, kalau buku-buku motivasi baru sekitar 10 begitu ya. Lebih banyak novel gitu ya. Jadi Novelnya apa Bun? kalau Genre yang genrenya antara dari historical fiction ya, kalau yang dulu. Kemudian sekarang banyak yang tema-tema adventure, tema-tema romance gitu ya, yang mungkin tadi disebutkan oleh Mbak Arum, Polaris Fukuoka sempat masuk nominasi IBF Award tahun 2018, tapi yang menang novel saya Rim yang settingnya Maroko begitu ya. Masya Allah, keren sekali Bunda. Iya, terima kasih Dek. Arigatou gozaimasu. Iya, nanti kita promosikan buku-buku Bunda ya di akhir acara. Oh, boleh. Ya Bunda, terima kasih banyak. Nah ini untuk kajian intinya bisa kita mulaikah Bun? Monggo, silakan Mbak Arum. Baik Bunda, insya Allah untuk kajian sendiri kami akan memberikan waktu 30 sampai 50 menit durasinya kepada Bunda. Setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Iya Bunda, kepada Bunda Sinta Yudisia kami persilahkan. Onegaishimasu. Terima kasih Dek, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, pada malam minggu ya. Saya pikir di Jepang sudah cukup malam ya, jam 9 malam ya. Gitu ya. Kalau di waktu Indonesia masih the night is still young, jadi masih muda banget malamnya, masih orang pada jalan-jalan begitu ya. Walaupun PSBB sudah tarik ulur begitu, tapi ya moga-moga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, amin. Tak lupa salawat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga, saudaranya dan para pengikutnya senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, saya bacakan satu penggal ayat ya, yang mungkin ini ayat yang sangat sering dikutip kalau adik-adik menerima undangan pernikahan. Apa ayatnya, Mbak Arum? Quran surat Arum. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Jadi memang bahasan tentang pernikah itu menjadi bahasan yang ngeri-ngeri sedap gitu ya, karena banyak di antara kita yang kepengen ngerti gitu kan ya, kira-kira nih mereka yang pacaran ataupun tidak pacaran gitu ya, itu pasti tetap merasakan deg-degan, kira-kira besok nih gitu ya, suami gue ini siapa sih, atau istriku nih yang seperti apa sih gitu ya, apakah dia ini cakep atau jelek, apakah dia ini orang Makassar atau orang Jawa atau orang Ponorogo gitu ya.
apakah dia orang Indonesia atau orang Jepang gitu ya. Kemudian tempo hari karena saya posting-posting ini, saya akhirnya bisa berkenalan dengan Bunda Purwati ya, istri dari Haji Kiyoichiro Sugimoto ya, gitu yang mendapat warga Indonesia yang kemudian menikah dengan warga Jepang gitu kan ya. Kemudian kira-kira nanti dia sudah bekerja atau tidak, kira-kira dia nanti hafal Al-Quran atau tidak gitu kan ya. Itu pasti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menghantui, bukan menghantui ya, tapi membuat kita harap-harap cemas, kira-kira nanti kita gimana ya, apalagi kemudian kalau melihat berita di medsos atau kemudian di koran gitu ya, itu si couple Song Joong Ki dan Song Hye Kyo yang begitu pasangan paling serasi gitu bagi penyuka drakor, akhirnya bercerai juga, akhirnya berpisah juga gitu. Gimana dengan kita nih orang-orang biasa gitu kan ya. Nah, atau Miley Cyrus gitu ya dengan Liam Hemsworth yang kemudian cuma bisa bertahan nggak sampai setahun gitu ya. Kira-kira kita ini gimana ya pernikahan kita besok gitu ya. Walaupun kita senantiasa berharap kepada Allah bahwa pernikahan kita itu adalah pernikahan sekali seumur hidup dan nanti lanjut di yaumil akhir ya, begitu ya, kita sama-sama masuk surga, amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita bertemu begitu ya, dalam rangka adalah yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Jadi kita ini akan meninggikan derajat kita dengan mencari ilmu. Perkara nanti rezeki kita seperti apa itu urusan Allah. Kapan kita menikah dapat seperti apa, yang penting ilmunya dulu kita punya. Karena dengan semakin ilmu yang kita dapatkan lebih lengkap gitu kan ya, kita akan semakin siap menghadapi berbagai macam kemungkinan di masa yang akan datang. Ibaratnya kalau misalnya nih gitu ya, kita nggak tahu misalnya ya, teman-teman yang mau lulus S1 nih, besok akan jadi PNS atau akan jadi entrepreneur ya, seperti Pak Nadiem Makarim. Kita nggak tahu, tapi kita mempersiapkan diri gitu ya, kita siap dengan berkas kalau kita mau masuk PNS, kita kemudian juga punya skill untuk jadi entrepreneur. Nanti begitu ya, ketika ternyata kita nggak ditakdirkan Allah jadi ASN, maka kita bisa cepat switch gitu ya, kita memang cocoknya jadi entrepreneur. Tapi ilmu itu kan sudah kita pelajari sejak SMA, jadi kita nggak terkaget-kaget ketika sudah umur 25, 27, 28, 29, 30, ternyata kita nggak terpanggil menjadi ASN. Jadi ilmu itu memang penting banget supaya kita ini siap menghadapi kemungkinan di masa yang akan datang. Nah, untuk materi, ya, saya Bunda, share boleh. atau Ya, gitu boleh ya? di-share. Saya share ya? Ya, Oke. Ya, Bunda, Mas, terima kasih. Iya, kelihatan ya, Dek? Ya, Bunda, sudah terlihat. Boleh di slideshow, ya. Bunda? Jadi tadi ya, misalnya di perkenalan awal gitu, slide awal tentang perkenalan, beberapa buku yang saya tulis untuk materi-materi pernikahan. Jadi misalnya ada novel gitu ya, Single in Love begitu kan ya. Single in Love itu misalnya adalah novel yang menceritakan besok nih gitu kan, kalau perempuan memutuskan untuk berkarir dalam hidupnya, itu misalnya kisah dalam Single in Love ya. Kalau perempuan memutuskan untuk berkarir dalam hidupnya, atau kemudian dia memutuskan untuk mengejar beasiswa. Tadi sebelum pertemuan kan kita sempat ya ngobrol-ngobrol dengan Mas Adi tentang jalur panjang pendidikan, kesempatan pendidikan gitu ya. Itu bisa ditempuh bukan hanya oleh laki-laki, tapi juga perempuan gitu. Kemudian benturan gitu antara suami sama istri. Misalnya istrinya diterima beasiswa dapat di Belanda, suaminya dapat di Jepang. Ini kita kira-kira ini gimana nih? Mana yang harus dipilih lebih dahulu? Single in Love itu adalah sebuah novel yang kemudian menceritakan kalau lelaki dan perempuan berbenturan, dan pada akhirnya kalau kita bicara kembali, kita letakkan kembali ke dalam Islam ya, akhirnya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa akhirnya keputusan paling utama itu ada di tangan laki-laki. Walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan itu juga bisa memberikan sumbangsi suara. Kira-kira baiknya nanti ke depan gimana gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya salah satu buku yang kita mungkin sensitif membahasnya tentang seksologi pernikahan Islam. Dulu mungkin bahasan ini tidak pernah muncul gitu ya. Kenapa? Waktu zaman saya masih muda, zaman saya pertama kali mengenal pernikahan gitu ya. Ini bahasan yang mungkin lebih baik nggak terlalu diungkap. Tapi sekarang gitu ya, dengan kita mengenal bahwa adanya pornografi, adanya KDRT, adanya love addiction, adanya kemudian LGBT, maka kemudian kita mungkin suatu saat akan membahas perkara sensitif ini gitu ya sebagai manusia dewasa.
bagaimana seksologi pernikahan dalam versi sudut pandang Islami gitu ya. Nah, itu mungkin ya beberapa sekilas buku saya. Kemudian klik yang berikutnya nih, Mas Adi, sebagai seorang manusia gitu ya, teman-teman sekalian, adik-adikku tercinta begitu ya, manusia itu adalah makhluk yang bukan hanya punya ruh ya, yang senantiasa dia itu butuh, misalnya kita, manusia yang terbaik adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian memang tokoh-tokoh orang-orang soleh zaman dahulu itu adalah menghabiskan waktu malam dengan sholat malam gitu ya. Tetapi manusia itu bukan hanya butuh asupan ruh, dia juga yang sebelumnya Mas Adi. Jadi butuh juga asupan akal, karena kita ini adalah juga makhluk yang punya akal, dan kita ini juga makhluk bukan makhluk astral ya, kita adalah makhluk fisik gitu kan ya. Ini slide yang ini. Sehingga kemudian wajar sekali adik-adikku sekalian kalau kita itu seringkali pakai telinga dan mata dalam menilai sesuatu, karena memang ini kita makhluk yang sangat indrawi sekali gitu kan ya. Kita makhluk yang sangat indrawi. Wajar sekali ketika nanti teman-teman dalam menilai sesuatu, adik-adik dalam menilai sesuatu, terutama ketika mencari pasangan, itu pasti akan mempergunakan mata terlebih dahulu, gitu kan ya. Misalnya, ini kalau yang mengenal proses, sekarang kan banyak ya proses ta'aruf gitu kan ya, lewat jalur mungkin ustadz-ustadzahnya gitu, atau kakaknya, kakak tingkatnya gitu kan ya. Aku dicarikan jodoh dong. Kita pasti akan lebih, apa ya, misalnya ada dua foto nih ya. Yang satu fotonya orang lagi di, foto lagi di subway, dengan orang lagi foto di depan mobil Ferrari begitu ya. Kita pasti mungkin, wah keren banget si cowok ini ya, ini jangan-jangan dia pengusaha sukses nih, gitu kan ya, macam Pak Sandiaga Uno. Walaupun itu mungkin mobil orang tuanya gitu kan ya. Karena kita malah visual, kemudian kita pasti akan melihat cowok gitu kan ya. Kalau di situ, kalau mungkin yang penyuka Korea gitu kan ya, dia akan melihat, wah cakep banget nih si Suho begitu ya, EXO, cakep banget ini si apa, Siwon dari apa ya, yang dikenal di Indonesia dengan nama Mas Agung gitu kan ya. Biasanya kita akan melihat dia cakep nggak sih, begitu kan ya. Kemudian dia good looking enggak sih, gitu ya. Atau mungkin kalau kita orang yang cenderung Islami, kita akan melihat, wah dia ada tanda hitamnya nggak sih di dahinya, atau kemudian dia ini punya jenggot nggak sih, kan begitu ya. Nah, klik yang berikutnya, Mas Adi, itu kalau cewek melihat cowok, begitupun nanti sebaliknya, ketika cowok itu melihat cewek, dia pasti akan lihat misalnya status dia di Facebook, kemudian IG story dia gitu ya, feed dia sehari-hari di IG gitu ya. Kemudian gimana cara dia berjilbab. Nanti dia kalau kemudian nggak kenal tokoh-tokoh ini tokoh-tokoh yang saya tampilkan adalah semuanya tidak berjilbab sehari-hari ya. Karena itu adalah tokoh-tokoh girl band ya. Ada si Mina Twice, ada Irene dari Red Velvet, ada Jennie dari Blackpink gitu kan ya. Sampai kemudian misalnya ada seorang klien saya gitu ya, yang dia kehidupan sehari-hari dengan postingannya itu jauh banget berbeda. Postingannya itu selalu hal-hal yang bernada Islami, padahal sehari-harinya dia jauh banget dari hal-hal semacam itu. Nah, memang kita harus berhati-hati dalam mempergunakan persepsi kita, mata dan juga telinga. Maka kemudian nanti ada cara-cara kita untuk lebih jauh lagi kita mengenal calon pasangan kita. Klik yang berikutnya, Mas Adi. Nah, itulah sebabnya bayangan kita nih, begitu ya, yang namanya cowok atau cewek ideal, gitu kan ya. Dia kalau cewek dia cantik, langsing, gitu kan ya. Kalau dia cowok dia handsome, atletis, gitu kan ya. Kemudian kalau di kampus dia ini adalah aktivis banget, gitu kan ya. Dia aktif di BEM, dia aktif di himpunan, begitu kan. Dia aktif di KMI Kagawa, begitu kan. Kemudian dia IPK-nya bagus, banyak prestasi. Orangnya humoris, public speaking-nya bagus, begitu ya. Nanti kalau kita misalnya dengan proses ta'aruf, kita pasti akan melihat histori dia. Wah, dia nggak pernah menang lomba olimpiade apapun, nggak pernah ikut organisasi apapun, gitu ya. Kita pasti persepsi kita akan jatuh. Wah, ini cowok macam apa ya dia? Kok dia nggak pernah terkenal banget di kampusnya, dia nggak pernah meraih prestasi apapun, gitu kan ya. Apalagi kalau dia secara jujur banget, dia bilang, gitu kan ya, di deskripsinya, misalnya dia bilang gini, aku adalah seorang cewek yang nggak suka anak kecil,
aku nggak suka bantuin orang tua, aku nggak suka aktif di arisan, apa nyapu-nyapu gitu ya. Kita pasti akan mikir sebagai seorang cowok, ih cewek macam apa sih itu, kok kayak itu banget sih gitu ya. Padahal dia sedang mencoba jujur pada dirinya sendiri. Kita pasti akan suka dengan status gitu ya. Kalau misalnya nama Sinta Yudisia, suka anak kecil, berbakti pada orang tua, suka berbagai macam kegiatan aktivitas sosial, bla 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 begitu kan ya. Ini gambaran kita sebagai cewek dan cowok ideal gitu ya. Nah, klik yang berikutnya, Mas Adi, padahal ternyata adik-adikku sekalian, setelah nanti kita melihat tampilan fisik gitu ya dari seseorang, apalagi tampilan Islami, entah kalau laki-laki mungkin dia berjenggot, kemudian dia memakai baju koko, kemudian dia berjilbab gitu ya. Ada sesuatu yang beyond that yang harus kita lihat gitu ya, yaitu personality-nya. Karena kita akan hidup sepanjang waktu dengan orang yang kita nilai personality atau kepribadiannya. Kita sehari-hari akan hidup dengan itu. Oke lah, dia orang yang sangat cerdas, IQ-nya 130, 150 begitu ya. Atau 157 seperti Bu Sri Mulyani, cerdas banget dia. Tapi kita tuh serumah nggak cuma hanya mengandalkan kecerdasan dia. Dia tinggal seatap dengan kita, tidak hanya mengandalkan tes IQ dia gitu ya. Juga tidak mengandalkan dia anaknya siapa, anaknya pejabat, anaknya kemudian Pak Wali Kota, Pak Gubernur, karena dia sangat orang kaya begitu ya. Kemudian kita juga akan tinggal bukan hanya dengan dia lulusan mana, dia lulusan Kagawa University, dia lulusan UIK, lulusan UGM, UNER, ITS, bukan cuma itu. Dan juga dia bukan hanya, pada akhirnya kita tidak hanya akan membanggakan hari-hari kita bahwa kita berhasil menikahi seseorang dari keluarga terpandang. Bukan itu yang nanti akan kita jalani sehari-hari, tetapi personality dia yang penting banget. Gitu ya. Klik yang berikutnya, Mas Adi. Kita coba bayangkan ya, walaupun mungkin teman-teman belum pernah pacaran, kemudian mungkin ini ya nggak punya bayangan, tapi ini contoh misalnya laki-laki sama perempuan gitu kan ya. Laki-laki dan perempuan itu beda banget secara struktur otak. Kalau misalnya adik-adik ngelihat gitu ya, masa sih laki-laki sama perempuan beda, sama aja. Sekarang kan kamu katakan bahwa kita ini sama dengan laki-laki. Coba kita lihat. Laki-laki itu tingginya, kalau kita lihat secara fisik ya, laki-laki tingginya 180, 190, perempuan mungkin 160 gitu ya, 150. Dilihat dari segi fisik aja udah beda. Dimana akhirnya untuk mengontrol muscle ini juga dibutuhkan volume otak yang berbeda. Volume otak kanan kiri, dan dengan adanya volume otak yang berbeda, maka kemudian ada kemampuan-kemampuan yang juga berbeda. Apalagi nanti itu baru volume ya, belum nanti aktivasi-aktivasi yang lain. Maka kemudian kalau laki-laki dan perempuan ini ada perbedaan, itu wajar sekali dalam memandang sesuatu. Itu kalau yang saya lihatkan tuh ya, di slide itu misalnya ada bisa ngelihat. Kalau perempuan itu gitu ya, nanti bilang sama suaminya nih, Mas Supriyadi ya, Mas Adi kan, istrinya Mbak Aisyah namanya ya. Mbak Aisyah bilang gini, Mas sebentar ya 5 menit lagi gitu ya. Aku masih mau bedakan aja. Itu belum tentu yang namanya perempuan tuh 5 menit itu artinya 5 menit. Bisa jadi 5 kali 6 kali kelipatan jadi 30 menit. Kemudian ketika seorang istri nanti, perempuan, cewek bilang, Mas sebentar ya aku mau mampir sini sebentar. Aku mau mampir ke Daiso sebentar buat ngambil, aku ada mau beli sebentar alat mau beli sumpit sebentar gitu ya. Sebentarnya perempuan itu nanti bisa jadi amat beda. Karena nggak cuma ngambil sumpit, dia bisa ngambil ember, panci, cerbet, segala macam gitu ya. Nah, itu mah perbedaan laki-laki dan perempuan secara sekilas. Klik yang berikutnya, Mas Adi. Belum nanti, kalau kita kemudian tinjau lebih jauh ya, adik-adikku sekalian, bahwa misalnya nih, laki-laki dan perempuan itu perbedaannya adalah laki-laki itu direct, rasional, clear gitu ya. Misalnya kalau malam minggu, Dek mau kemana gitu ya. Istrinya bilang, kayaknya ini ya Mas ya, enak nih kalau kita cari bakso begitu kan ya. Itu masih bahasa simbol. Ya enak sih makan bakso. Kemudian nanti suaminya berpikir bahwa istrinya tuh nggak kepengin banget makan bakso. Sementara istrinya itu memberikan simbol bahwa kayaknya enak ya kalau kita kemudian makan bakso gitu kan ya. Ini baru persoalan bakso. Belum lagi nanti persoalan-persoalan yang lebih besar lagi. Misalnya, Dek aku lolos
loh gitu ya. Tadi kayak misalnya postdoc begitu kan ya. Postdoc di Jeddah gitu ya Mas Adi. Dan istrinya mungkin bilang, kita sebagai perempuan bilang, kayaknya aku sudah kadung betah deh di Jepang ini. Itu bahasa simbol ya. Yang dimana istrinya tuh bilang, nggak usah ke Jeddah. Kita di ini lanjutkan aja. Postdoc paling juga banyak loh di Jepang gitu kan ya. Tetapi laki-laki memahaminya bahwa nggak apa-apa kali istriku dipaksa untuk ke Jeddah. Padahal itu bisa jadi panjang ceritanya kalau kemudian seorang perempuan lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa simbol dibandingkan klarifikasi begitu kan ya. Nah, lanjut Mas Adi. Ini tadi ya secara sekilas laki-laki dan perempuan berbeda secara otak, secara perilaku. Belum lagi nanti kita akan bahas personality ya, misalnya sudah dia cowok nggak apa-apa sama aja nih laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya apa dia cowok gitu kan ya, orangnya rasional direct, IQ-nya tinggi, anak orang kaya, selalu berada di sekolah top, dia dari Crazy Rich Indonesia gitu kan ya. Itu kita bisa bayangkan personality dia seperti apa. Wah dia anaknya IQ-nya tinggi, pinter banget, selalu sekolah di sekolah top. Oh berarti dia ini adalah tipologi orang yang selalu di depan. Dia nggak biasa nih ada di belakang. Dia nggak biasa ngalah nih sama perempuan, wabil khusus istrinya kelak. Apalagi dia anak orang kaya, oh dia biasa diladeni gitu kan. Itu misalnya salah satu cara kita untuk bisa menilai personality seseorang. Begitu juga cewek gitu ya. Kita terpesona begitu ya dengan klik yang berikutnya Mas Adi, dengan cewek begitu yang dia mungkin panjang, cantik. Ternyata kemudian kita tahu bahwa dia anak pinter. Kemudian dia juga anak orang kaya. Udah pinter, mungkin dulu waktu masih kecil akan diminta orang tuanya untuk banyak. Lebih baik kamu sekolah tinggi aja deh, lebih baik kamu ikut les ini itu. Bisa jadi dia selalu di sekolah top. Dia anak Crazy Rich Indonesia. Bisa jadi walaupun jilbab dia panjang nih, belum tentu dia bisa masak. Padahal aku pengen banget loh punya istri itu yang setidaknya dia bisa masak masakan Indonesia, macam rendang dan soto. Gitu ya. Klik yang berikutnya Mas Adi. Nah, kita harus mencoba begitu ya untuk apa? Untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Bukan hanya mengandalkan persepsi mata kita yang kadang-kadang menipu gitu ya. Bukan hanya mengandalkan berita-berita yang ingin kita dengar lewat telinga, tapi kita mengoptimalkan karena kita punya ruh hati kita menilai dan juga otak untuk berpikir tadi. Oh dia anak orang kaya, berarti dia bisa diladeni. Dia anak orang kaya, berarti dia itu nggak biasa hidup susah. Atau sebaliknya, oh dia anak prihatin, dia biasa nih gitu ya, makan seadanya gitu ya, dengan beasiswa seadanya dia bisa gitu ya. Nah, ini adalah Ocean, ini adalah tipologi kepribadian yang banyak dikenal dengan nama The Big Five gitu ya, personality. Orang itu ada yang openness to experience, orang itu terbuka banget, ada yang conscientiousness gitu ya, dia orangnya rigid. Ini saya beri gambaran sekilas ya. Nanti Mbak Arum sama Mas Adi kalau misalnya saya kelewatan waktunya silakan diperingatkan ya. Ada orang conscientiousness gitu kan ya. Sekalipun dia laki-laki, nanti dia rigid banget. Misalnya dia kemudian ngontrol, kan kamu kemarin apa sih ATM? Kok tanggal 10, tanggal 15 sudah tinggal segini? Ini apa? Ini ada biaya apa nih 6.500? Ini apa nih transfer kemana? Kok transfer antar bank? Kamu nggak pakai flip? Kamu nggak pakai yang 0 rupiah? Gitu. Ada laki-laki yang seperti itu. Conscientiousness sampai seperti itu. Kemarin sabun kemarin masih ada, kenapa sekarang beli yang baru? Padahal kita mikirnya buat stok gitu ya. Ada orang-orang seperti itu, baik laki-laki atau perempuan. Nah, yang nomor 3 nih ada yang extraversion nih, yang para cewek biasanya belum siap gitu ya. Misalnya dia ngefans banget dengan seorang cowok yang sudah solih, ganteng, pinter, bintang kampus gitu kan ya. Kemudian ketika menikah, dia kaget ternyata temen cewek dari suaminya tuh banyak banget. Kenapa? Karena suaminya adalah tipologi extraversion, adalah tipologi yang supel banget. Teman ceweknya banyak. Saya punya beberapa teman lelaki itu yang kayak gitu. Jadi dia itu memang supel, dan banyak cewek itu yang kemudian patah hati, salah persepsi sama dia. Kenapa? Karena dia itu suka banget kalau sama teman cewek gini, kamu gimana kabarnya? Kamu gimana? Kamu sehat? Kan nggak biasa ya cowok kayak gitu ya. Tapi ada orang yang extraversion misalnya,
gimana kamu, studi kamu sudah sampai mana? Dia memang tipologinya kayak gitu. Dan yang namanya cewek itu sudah berbunga-bunga, jangan-jangan dia ada rasa sama aku ya gitu ya. Dan kebetulan kita sebagai perempuan dapat suami seperti itu, wah panjang dia nanti. Saya punya klien itu yang dia cemburu setengah mati sama suaminya karena suaminya itu teman ceweknya banyak banget dan cakep teman ceweknya gitu ya. Ada lagi nanti agreeableness. Agreeableness ini adalah tipologi orang yang tidak bisa asertif. Dia nggak bisa nolak sama orang, gitu kan ya. Jadi dia tuh baik banget sama orang, gitu ya. Sampai-sampai nanti dia akan lebih mendahulukan kepentingan orang lain dari kepentingan anak istrinya sendiri. Ada orang yang kayak gitu. Ada lagi yang terakhir adalah neuroticism, adalah orang yang pencemas. Dikit-dikit pencemas. Aduh deh gimana ya, nanti kalau ini beasiswa mas nggak cukup gimana ya gitu ya. Aduh deh gimana ya, cukup nggak ya uang kita ini dibagi-bagi buat orang tua di kampung halaman dengan adik-adik mas yang masih ini gitu. Neurotismnya besar, kecemasannya besar. Nah kemudian lagi klik yang berikutnya, sesudah ini adalah tipologi kepribadian dan kemudian kita mencoba menggali. Inilah kalau dalam Islam adik-adikku sekalian gitu ya. Kalaupun kenapa kemudian saya tidak bicara agama di sini ya, maksudnya begini. Saya bicara pengalaman saya sebagai seorang psikolog. Ada klien saya cerita gini, Mbak ternyata aku itu pacaran sudah 7 tahun. Ketika aku nikah, suamiku beda banget. Atau istriku beda banget dengan dulu ketika pacaran. Iya, jelas beda. Kenapa? Karena Umar bin Khattab pernah bilang, kamu baru akan tahu orang itu seperti apa sesudah 3 hari hidup seatap dengan dia. Kalau kita pacaran, dan kita berharap tidak pernah sama level ya, gitu ya. Pacaran hanya mengenal baiknya dia pada saat dia ngantar jemput kita kuliah, gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu dia seperti apa, gitu kan ya. Maka kemudian orang pacaran 7 tahun itu bisa jadi mendapati suaminya atau istrinya beda banget. Maka kemudian kita perlu tahu apa yang nanti menjadi penyumbang personality dia. Misalnya bagaimana orang tua dia mengasuhnya. Yang nomor 1 adalah pendidik. Mau dia anak orang kaya, mau dia anak orang prihatin, kalau pendidikan agamanya bagus, insya Allah dia bisa beradaptasi. Pola asuh orang tuanya, gimana. Kemudian lingkungan yang mendominasi dia seperti apa. Misalnya, ada orang yang setelah tahu bahwa suaminya ternyata atau istrinya dibesarkan di lingkungan militer, karena orang tuanya militer. Misalnya orang tuanya angkatan darat atau polisi, kemungkinan dia disiplin banget sama waktu, gitu kan ya. Kebiasaan, gitu kita melihat kebiasaan, kita melihat misalnya orang tuanya pedagang, pengusaha, dengan orang tuanya ASN, pasti dia punya ritme yang berbeda dengan hidupnya. Mungkin kalau orang tuanya pedagang, orang tuanya pengusaha, dia pasti akan rigid banget dengan masalah keuangan. Kenapa? Karena pengusaha pedagang itu berhitung banget keuntungan itu berapa. Dia nggak akan mudah berpoya-poya gitu. Anak keberapa gitu ya, kemudiannya anak keberapa. Kita bayangkan kalau anak pertama dengan anak bungsu itu beda. Kemudian jangan lupa masalah kecerdasan juga itu juga sedikit banyak ada pengaruhnya. Orang yang cerdas kemungkinan dia bisa diajak bisa diajak berdiskusi, sementara orang yang sangat cerdas gitu ya. Nanti kalau punya suami atau istri yang kita tahu IQ-nya ternyata 150, 160, kita mungkin akan siap-siap, dia bukan tipologi yang mudah untuk diajak berdiskusi misalnya kayak gitu. Nah, yang terakhir Mas Adi gitu kan ya. Persiapan psikologi sebelum pernikahan adalah ilmu. Ilmu itu penting banget. Kemudian skill juga kita latih, gitu walaupun adik-adik masih sendiri, dilatih skillnya. Kalau yang di situ biasanya ada TPA ya, kalau nanti kita sudah ada ini ya, biasanya ketika saya di Fukuoka, di Masjid An-Nur itu, Fukuoka itu juga ada gitu ya. TPA, kita berlatih untuk jadi orang tua dengan kita ngajarin anak-anak kecil. Jangan lupa yang sangat penting adalah hubungan kita dengan Allah gitu ya, dalam kita mengenali pasangan. Karena bisa jadi orang yang sangat kita kenal, kadang-kadang ketika menikah itu menjadi orang yang benar-benar tidak kita kenal gitu ya. Yang terakhir adalah satu slide lagi kayaknya gitu ya. Jadi era pandemik ini adik-adikku sekalian adalah kita senantiasa positive thinking gitu ya, terhadap apapun yang terjadi pada kita. Kapan jodoh datang? Kalaupun nanti kita berdoa begini ya Allah, aku berharap punya jodohnya sudah mandiri secara finansial. Pak Allah kemudian memberikannya enggak. Itu berarti kita harus banyak berlatih lagi gitu ya. Bagaimana ini bukan jodoh yang bukan jodoh harapan saya, tapi kita bisa meng-create-nya menjadi jodoh harapan kita, gitu ya, menjadi harapan kita bersama. Gitu ya. Jadi artinya di sini kita senantiasa positive thinking dan senantiasa
bersandar kepada Allah, memohon senantiasa. Kalaupun kita tidak mendapatkan jodoh yang kita inginkan, ayolah bersama-sama kita menjadikan diri kita menjadi seperti yang Dia harapkan, Dia pun jadi seperti yang kita harapkan. Mungkin itu saja ya adik-adikku sekalian, moga-moga bermanfaat buat adik-adik semua. Mohon maaf kalau kemudian sebagai emak-emak saya banyak cerita gitu ya. Moga-moga waktu yang singkat, nggak singkat juga kali ya, lumayan buat adik-adik dengarkan cerita saya, bisa menambah wawasan dan informasi adik-adik sehingga kemudian kita sama-sama belajar dan meningkatkan kapasitas diri kita. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mbak Arum. Terima kasih. Saya tutup dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Masya Allah. Ini materi kajiannya sangat-sangat menarik ya, dan ini materi yang sangat dibutuhkan oleh kami para remaja yang mungkin belum menikah, tapi juga ada juga mungkin yang baru pengantin baru, yang baru menemukan perbedaan-perbedaan dari pasangannya. Ternyata kok suamiku seperti ini ya gitu. Nah ini akan sangat membantu dan sangat bermanfaat Bunda materinya. Terima kasih. Barakallah ya Bunda materinya. Ya, sama-sama. Iya, luar biasa Masya Allah. Saya juga jadi belajar banyak nih dari Bunda. Iya. Baik, kemudian untuk sesi selanjutnya kita langsung buka tanya jawab. Sepertinya akan banyak pertanyaan. Jadi kita nanti kalau pertanyaannya nggak banyak tidak apa-apa ya Bunda, sekitar durasi 30 menit gitu. Apakah Bunda bersedia? Iya, nggak apa-apa deh. Insya Allah. Bunda kalau mau minum dulu, kalau tenggorokannya kering nggak apa-apa. Saya minum dulu ya. Iya, silakan. Baik teman-teman, sahabat-sahabat dari Kagawa maupun di luar Kagawa, yang member KMIK ataupun di luar member KMIK, silahkan bagi yang ingin bertanya kepada Bunda Sinta Yudisya berkenaan dengan materi kita malam ini, yaitu kajian pranikah mengenal pasangan. Baik, saya buka termin untuk pertanyaan pertama, 3 pertanyaan, dimulai dari sekarang, silahkan. Kalau belum ada yang tanya, saya mau tanya dulu, boleh ya Bun ya? Boleh Mbak Arum, gitu ya. Iya Bunda, jadi ini pertanyaan mungkin bukan hanya dari saya Bun, tapi mewakili teman-teman yang lain juga mungkin. Jadi begini Bun, bagaimana sih Bun yang cara mengenal pasangan, tapi pasangan sendiri itu belum ada gitu loh Bun. Dan di sisi lain sudah, ya diketawain Mas Andi, sudah pengen banget nikah, sudah ikhtiar untuk mendapatkan menjemput jodoh tersebut, tapi qadarullah jodohnya belum juga. Nah ini apa yang seharusnya kita lakukan agar tetap stay on track itu, Bun? Ya, terima kasih Mbak Arum, Masya Allah ya. Ini menjadi kekhawatiran kita bersama gitu ya. Aduh jodohku kok nggak datang-datang gitu ya. Padahal mungkin justru kita sedang disiapkan oleh Allah, baik si dia kita dengan kita begitu ya. Apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama tentunya kita berdoa. Kenapa? Karena rizki itu adalah salah satunya jodoh. Dan sudah para ulama sepakat yang namanya rizki itu gaib. Hal yang gaib itu tidak bisa hanya dijemput dengan ikhtiar-ikhtiar manusiawi. Jadi misalnya aku lulus S1, habis lulus S1 aku kerja, habis kerja aku nanti nikah. Rizki tidak seperti itu. Kemudian yang namanya, aku punya uang 5 juta. Gitu ya. Kenapa aku pengen jadi dosen? Supaya nanti gajiku setiap bulan 20 juta. Iya, kita dapat gaji 20 juta, tapi pengeluarannya bisa jadi 50 juta. Karena rizki itu gaib sekali. Nah, kita harus memperkuat, gitu kan ya, memperkuat doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, adik-adikku sekalian, kita banyaklah membaca biografi tokoh-tokoh hebat. Bagaimana cara mereka itu menjemput rizki yang gaib ini, gitu ya. Kalau di buku psikologi pengantin, biasanya ini saya kalau acara-acara saya kasih door prize ya, masalahnya jauh ya, gitu ya. Jadi saya mungkin nggak bisa kasih door prize buat adik-adik. Tapi bisa kalau saya kirimkan ke Indonesia bisa. Jadi nanti saya siapkan door prize 3, tapi saya ngirimnya ke Indonesia ya, nggak alamat di Indonesia. Insya Allah, siap. Bisa yang kedua adalah, tadi pertama doa, yang kedua adalah kita tahu betul apa yang kita harapkan. Jadi kalau di buku psikologi pengantin, begitu kan ya,
saya sampaikan seorang tokoh bernama Zainab Nafziyah. Dan alhamdulillah ternyata betapa saya terpesonanya dengan Zainab Nafziyah ini, ternyata Allah itu mendengar suara batin saya ya. Jadi kemudian saya itu dengan suatu kejadian saya itu bisa berangkat ke Maroko gitu kan ya. Dan saya menyaksikan sebuah rangkaian situs sejarah yang luar biasa tentang siapa Zainab Nafziyah dengan Yusuf bin Tasfin. Zainab Nafziyah ini kenapa dia itu tertunda-tunda menikah? Bukan karena nggak ada yang minang dia, bukan karena dia itu kemudian juga, yang lain udah pada nikah, aku belum gitu ya, aduh aku nih, ada nggak sih yang mau sama aku? Kalau kita sebagai orang Indonesia, kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini nggak laku, gitu kan ya. Padahal saya ingat sebuah postingan di Twitter, saya lupa apakah itu Mufti Meng atau siapa, dia mengatakan, "You're not a bottle of milk, you won't be expired," gitu ya. Jadi memperingatkan anak-anak muda yang dia belum mendapatkan jodoh. Kamu itu bukan sebotol susu yang akan expired, tapi Allah sedang mempersiapkan kamu, gitu kan ya. Nah, apa kembali kepada Zainab Nafziyah? Kenapa dia tertunda? Karena dia tahu dia tuh mau mencari jodoh siapa. Sebagai seorang pembesar, orang tuanya pembesar Marrakesh, Maghribi, dia itu sudah cantik, dia kaya, gitu kan ya. Dia kemudian tidak sembarangan dengan kecantikan dan kekayaannya. Kalau mau cari suami pembesar-pembesar banyak. Tetapi pada saat itu dengan kecantikan, kekayaan dia, kecerdasan dia, dia punya satu mimpi yang besar. Dia menanti seorang laki-laki, begitu ya, yang maharnya adalah penaklukan Andalusia. Jadi luar biasa kan ya. Dia itu tahu dan dia berdoa sama Allah. Dan dia kalau di kisah itu panjang, cukup panjang kisahnya, dia menikah sampai 2 kali dan akhirnya menikah dengan Yusuf bin Tasfin, sang penakluk Andalusia. Kadang-kadang kita berdoa sama Allah itu, ya Allah berikan aku jodoh. Itu hati kita masih kemana-mana. Kemudian juga harapan kita tidak spesifik, begitu kan ya. Tidak memohon kepada Allah, sebetulnya kamu itu pengen jodoh, pengen rezeki seperti apa sih? Apa hanya supaya kamu ini bisa ketika lulus bisa memamerkan tadi undangan atas nama Sinta dengan Agus Sofyan suami saya gitu ya. Kemudian sekedar mengutip ayat Arum ayat 21 begitu. Apa sekedar itu, atau kita punya suatu impian besar. Ada satu klien saya nih Mbak Arum yang luar biasa gitu ya, satu klien saya luar biasa. Jadi saya sampai belajar dari dia, saya nanya, "Dek, kamu menjalani, kok kamu bisa mendapatkan sebagai seorang gadis, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu impikan ya?" Jadi aku konseling kepada saya karena memang ada masalah di tengah keluarganya. Dia cerita bahwa dia sedang studi S2, sedang akan diwisuda, dan calon suaminya juga sudah lulus S2, calon suaminya sudah punya bisnis, calon suaminya itu juga cukup mapan gitu kan ya. Saya bertanya-tanya, "Dek, kok kehidupan kamu bisa seperti ini? Banyak orang yang kemudian bingung mau menikah atau akan studi, tapi kamu kok bisa lancar seperti itu? Kira-kira apa rahasianya?" Kemudian dia cerita sesuatu, "Mbak, saya sejak SMA, terus terang saya berasal dari keluarga kaya, Mbak. Bapak ibu saya tuh kaya sekali. Saya 4 bersaudara, dia anak bungsu. Tapi sejak SMA, dia ternyata sudah melihat bahwa pernikahan kakak-kakaknya bermasalah. 3 kakak saya itu, Mbak, gegara orang tua saya itu kaya. Itu mereka senantiasa minta. Kalau yang satu beli apartemen, nanti yang satunya minta, "Kakak, aku beli apartemen, aku belikan mobil," gitu kan ya. Saya bercita-cita sejak SMA, Mbak. Ya Allah, aku kepingin punya suami yang tidak memberatkan orang tua. Aku pengen punya suami yang nanti ketika kita nikah itu, kita merangkak dari nol. Jadi ternyata sejak SMA dia sudah punya bayangan, dan dia selalu berdoa setiap waktu istijabah itu seperti apa suami yang dia inginkan. Masya Allah. Jadi dia ternyata dia punya impian besar dan mulia, bahwa dia tidak ingin menikah hanya sekedar nanti pernikahan itu sekedar minta sama orang tuanya yang kaya. Tapi dia punya cita-cita mulia. Kalau dia nikah, dia ingin dialah yang akan bisa ngopeni. Ngopeni itu melayani orang tua. Dia ingin jadi keluarga yang mandiri. Dia ingin walaupun orang tuanya kaya dan suami orang kaya, mereka tidak ingin bergantung. Jadi dari situ saya belajar, sejak SMA, berarti sejak SMA terhitung SMA 3 tahun, 3 kuliah dia katakanlah 4 tahun, gitu ya, 3, 4, 7, plus dia S2, katakanlah dia 10 tahun. Terpanjang 10 tahun dia berdoa kepada Allah
memohon calon suami yang sudah dia idam-idamkan bahwa calon suami itu bukan orang yang bla 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 bla, terutama bukan calon suami yang memberatkan orang tua gitu ya. Nah, jadi Masya Allah seperti itu. Jadi ketika saya melihat klien saya, kok dia mirip ya dengan Zainab Nabzia. Dia itu tahu kenapa dia itu menikah dan seperti apa calon yang dia impikan. Jadi tidak kemudian kita gini, aku pengen suami yang solih. Emang kenapa kalau pengen suami yang solih? Apa yang akan kamu harapkan dengan suami yang solih? Apakah hanya karena supaya kamu bisa posting di Instagram? Wah, aku dapat suami nih, dia lulusan Al-Azhar, Hafiz 30. Apakah seperti itu? Atau Anda sudah punya? Satu lagi, Mbak, begitu ya. Satu lagi contoh, gitu ya. Saya bertemu dengan seorang perempuan yang luar biasa, dia bilang begini, saya ternyata menikah dengan seorang laki-laki yang, begitu ya. Jadi dia memang sudah lama mengimpikan, dia tuh punya altruisnya tinggi. Dan dia pengen, ya Allah, aku itu kok senantiasa suka membantu orang, sehingga aku ini pengen suami itu yang juga suka bantuin orang. Karena dia itu sejak gadis itu nggak pernah punya uang saku, dia selalu habis gitu ya. Dia tuh pengen punya suami yang punya cita-cita. Ternyata dia cerita gini sama saya, Mbak, tahu nggak Mbak? Saya tuh nikah dengan seorang pemuda yang ketika nikah dengan saya, anaknya sudah 30. Gitu ya. Ternyata suaminya itu punya panti asuhan. Gitu ya. Masih muda banget gitu. Jadi, kayak gitu ya Mbak, Masya Allah. Jadi, mungkin Allah menunda gitu ya. Jodoh bersama pada kita adalah supaya kita lebih spesifik. Apa sih yang akan kita sumbangkan dengan pernikahan kita ini kepada umat gitu ya. Nah, tadi mungkin ya Mbak Arum, moga-moga seperti itu ya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang belum terjawab, nanti bisa bisa bertanya. Iya Bun, ini sudah banyak sekali yang tanya, Masya Allah. Iya. Terima kasih ya Bun, berarti intinya walaupun kita belum tahu ya jodoh kita siapa, kita harus tetap berdoa ikhtiar, dan berdoanya itu spesifik, nggak apa-apa ya Bun. Apa sih yang pengen kita harapkan? Ya Allah, aku pengen jodoh yang dermawan, yang berbakti pada orang tua, sehingga bisa sayang, gitu nggak apa-apa ya Bun berarti? Betul, tidak apa-apa. Gitu ya. Walaupun nanti keputusan dan tetap kemudian juga Allah lah ya. Iya, betul-betul. Dan juga membaca biografi gitu ya Bun, jadi biar semakin dapat inspirasi gitu ya Bun. Seperti psikologi pengantin mungkin. Iya, begitu ya, boleh. Ya Bun. Ya, insya Allah semoga ini poin ini bermanfaat untuk para kami yang sedang berikhtiar menjemput jodoh ya Bun. Terima kasih. Kemudian, wah sebenarnya saya pribadi ada banyak pertanyaan, tapi karena banyak sekali yang tanya, coba saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya ya Bun. Silakan deh. Wah banyak sekali. Masya Allah bagus materinya Bun. Terima kasih. Maaf. Bu Sinta sedang di Jepang ya ini. Ini Bunda Sinta sedang di Surabaya ya Bun ya. Iya, fisiknya di Surabaya tapi pikiran sama perasaannya lagi di Kagawa ya. Oke, terima kasih Bun. Baik Bun, pertanyaan pertama nih dari para jamaah, apa saja yang harus dipastikan dan disepakati dengan calon pasangan sebelum menikah Bun? Terima kasih Adinda Reski. Begitu ya. Adinda Reski ini tinggal di mana ini? Ya. Adinda Reski, sepertinya dari manakah, sister, brother? Dari Indonesia atau dari ini ya? Oh, dari orang Indonesia jelas terima kasih. ya. Begitu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Begitu ya. Jadi Adinda Reski tentang apa yang harus disepakati. Nah, ini akan sangat berbeda-beda bagi setiap hadirin dan hadirat yang ada di majelis ini ya. Misalnya, ada orang yang kalau dia anak pertama, mungkin dia akan berkata, misalnya nih sama-sama kita mengenal seseorang atau kita dijodohkan oleh orang sama-sama anak pertama. Misalnya Adinda Reski anak pertama, calon si laki-laki anak pertama, gitu ya. Kita mungkin bisa melihat di biodata ya mungkin, oh adik saya punya adik 3, oh dia juga punya adik 3. Kita bisa kemudian Mas, saya sebagai anak pertama masih diharapkan kalau saya dapat beasiswa itu sebagian dikirimkan ke kampung halaman untuk adik-adik saya sekolah. Apakah itu nggak apa-apa buat Anda? Ya. Nah itu misalnya perlu disepakati. Tapi ini bisa jadi tidak terjadi pada pasangan yang lain. Misalnya pasangan lain mungkin sudah kondisinya sudah lebih mapan, orang tuanya kedua belah pihak juga bukan orang tua yang kekurangan, nggak masalah walaupun sama-sama anak pertama, silakan aja uang beasiswanya ditabung buat senang-senang sendiri buat tabungan masa depan. Itu bisa jadi sangat berbeda.
Kemudian jadi yang harus disepakati adalah yang pertama adalah perkara-perkara prinsip, ya, perkara-perkara prinsip. Kadang prinsip ini kalau perkara agama jelas ya, misalnya Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, jelas kita ini nanti akan lebih sebagai perempuan. Itu berkali-kali saya singgung di dalam novel Single in Love bahwa laki-laki itu harus jadi qawwam. Rusaknya dunia saat ini adalah karena laki-laki nggak bisa jadi qawwam dan perempuan tidak bisa menghormati laki-laki sebagai qawwam. Gitu ya. Jadi kita harus belajar untuk kemudian apapun keputusan itu ada di laki-laki. Jadi kita harus sepakat dengan perkara-perkara prinsip. Tetapi kemudian misalnya ada beberapa hal yang kedua adalah perkara-perkara yang bisa didiskusikan. Seperti masalah karir, masalah kenapa? Kemungkinan mungkin kita ini masih diharapkan oleh orang tua, kan kamu, Bapak Ibu sudah menguliahkan mahal-mahal, Kak. Harapannya supaya kamu itu bisa segera membantu Bapak Ibu dalam menyekolahkan adik-adik, itu silahkan dibahas, gitu kan ya. Kemudian rancangan karir ke depan. Misalnya tadi ya, kayak ada salah satu sahabat saya yang dia, ke depan saya ini pengen punya yayasan sendiri loh. Ke depan saya pengen bikin PT sendiri. Atau mungkin ada yang berkata bahwa saya itu sejak lama mengimpikan saya pengen jadi guru, pengen jadi dosen, pengen ngajar. Dan itu ada konsekuensinya, kira-kira gimana? Buat Mas atau buat Mbak gitu ya, buat adik gitu ya. Nah, itu mungkin karir itu juga pantas gitu ya. Pantas menjadi hal-hal yang prinsip gitu ya. Kemudian tadi ya ada hal perkara prinsip, ada perkara tentang masa depan yang bisa didiskusikan. Tapi jangan juga perkara-perkara yang tidak prinsip ini kemudian sangat menyulitkan kita dalam memilih jodoh. Misalnya gitu ya, ya dia nggak boleh tuh gitu ya. Oh, saya kan pengen sesudah nanti saya lulus saya ini bekerja. Padahal dia tuh katanya saya pengen loh istri yang di rumah gitu ya. Itu sebetulnya perkara yang prinsip, jadi memang agak susah ya, perkara yang prinsip tidak prinsip. Ada perkara yang fleksibel. Jadi misalnya sebetulnya perempuan itu nanti bisa kok menego pada suaminya. Misalnya ketika suami bilang, aku nggak mau istriku itu nanti pakai pembantu, aku pengennya dia masak sendiri. Itu sebetulnya perkara yang akhirnya nanti bisa didiskusikan kok. Ketika nanti nah ini salah satu perkara yang prinsip tadi yang nomor satu adalah masalah agama, itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ya kenapa? Rasulullah sendiri bersabda bahwa ketika kita menikah dengan orang yang paham agama, kalau dia suka kita, dia akan mencintai dan menyayangi kita. Kalau dia tidak suka kita, dia akan tetap menghormati kita. Misalnya nanti suatu saat di tengah perjalanan itu ada perkara-perkara yang di luar. Misalnya ya, ternyata kondisinya yang tadinya dia berharap istrinya di rumah, ternyata satu dan lain kondisi itu menyebabkan istrinya harus bekerja di luar. Tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Si suami ini ternyata orang yang paham agama, dia tidak kemudian akan mencaci maki istrinya, dia akan tetap menghormati dan akan cari jalan keluar, gitu ya. Jadi misalnya tadi ya, apa yang harus didiskusikan dengan calon pasangan kita di awal. Begitu ya Mbak Reski ya, moga-moga bermanfaat ya. Berarti intinya ada prinsip dan masa depan yang harus didiskusikan sebelum menikah ya, Bun? Iya, betul. Nanti akan sangat tergantung gitu ya. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Reski tadi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari ZM, Mas ZM ya. Izin bertanya Kak Rum, Bunda, bagaimana kalau kasusnya tadi jadi terlalu banyak? Bagaimana cara menyeimbangkan logika-logika tersebut? Misalnya, seperti Bunda sebutkan tadi, kalau anak pertama begini, kalau extrovert konsekuensinya lain, dan lain-lain. Sampai misalnya nolak beberapa kali karena khawatir terhadap pertimbangannya. Terima kasih, Bunda. Masya Allah, bagus banget nih pertanyaan. ZM ini cowok atau cewek ya? Kurang tahu, Bu. Boleh dijawab di kolom. Kalau tadi Mas Reski tadi dari Reski Makassar itu ya? Mas ya, bukan Mbak ya? Maaf, kalau Mbak. Cewek. Oh, cewek. Oh, ZM itu ZM, cewek, Bunda. Kalau yang Mbak, ya, Teteh ZM ini. Iya. Terima kasih Kak ZM. Jadi begini adindaku ya. Tujuan kita mengenal bukan untuk pilih-pilih ya. Jadi boleh memilih, tapi maksudnya bukan kita kemudian sangat picky gitu ya. Sangat bilang, nggak jadilah, aku anak bungsu, nggak cocok sama anak bungsu. Nggak ini anak bungsu. Sehari-hari aku sudah ditindas sama kakak-kakakku, aku nggak mau dapet anak pertama. Gitu. Bukan seperti itu. Gitu ya.
prinsip pertama dalam kita memilih jodoh adalah seperti kata sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa pilihlah seseorang, arti dari sabda beliau adalah pilihlah seseorang karena 4 ya. Karena kecantikannya atau ketampanannya, karena nasabnya, dia anak siapa sih gitu ya, Crazy Rich mana sih gitu ya. Crazy Rich Kagawa kah gitu ya, Crazy Rich Shikoku mungkin ya. Kemudian dia nasab ya, kemudian yang ketiga adalah kekayaan gitu ya. Wah ternyata dia udah kayak Pak Sandiaga Uno, dividennya aja sebulan gitu ya, dividen ya 164 juta satu perusahaan gitu ya. Nah misalnya begitu. Tapi jangan dilupakan kata Rasulullah, yang paling berpengaruh itu adalah yang karena agamanya gitu ya. Nah prinsip kita yang pertama adalah karena agamanya, itu nomor 1. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa diganggu-gugat. Mau dia cakepnya kayak Suho, mau dia kayaknya kayak si Siwon gitu kan ya. Mau dia terkenalnya kayak Song Joong Ki, kalau di agamanya kurang, kita coret. Itu nomor 1, agama. Nah, berikutnya kita bisa melangkah. Misalnya, dia anak pertama, aku anak pertama. Itu bukan berarti kita mundur. Oh, berarti gini ya, aku ini kalau anak pertama itu kan biasanya nih anak pertama ya, dia suka nyuruh-nyuruh gitu kan ya, karena dia terbiasa punya adik. Dia terbiasa menindas. Dia terbiasa untuk mendominasi. Tapi anak pertama leadership-nya bagus. Dia juga solution maker juga kalau anak pertama. Tapi posisinya ini laki-laki dan perempuan calon suami istri. Maka dua-duanya harus tadi yang seperti dikatakan oleh Mbak Reski. Apa yang harus kita diskusikan? Anda anak pertama, saya anak pertama, gitu ya. Jadi mungkin di situ kita bisa, ini akan jadi perkara prinsip yang bagi orang lain nggak perkara prinsip. Misalnya, Mas, mohon maaf karena saya ini anak pertama, mohon maaf kalau nanti dalam perjalanan pernikahan kita, saya sebagai seorang istri kemungkinan mungkin saya lebih banyak mendominasi. Saya minta Anda bersabar ya, begitu kan ya. Dan dalam perjalanan ini saya akan belajar kok. Saya tahu saya anak pertama, tapi dalam Islam perempuan itu harus tunduk dan hormat pada suami. Maka saya minta bantuannya ya Mas ya, supaya saya ini bisa menjadi istri yang taat sama suami. 2 orang yang sama-sama menyadari dia anak pertama, itu bukan berarti pernikahannya hancur. Justru dia mungkin, ini harus kita negosiasikan. Di mana mungkin ini nggak akan jadi perkara prinsip kalau misalnya anak pertama nikah dengan anak kedua, karena yang anak kedua ini kan sudah terbiasa, ya dia sudah terbiasa melayani kakaknya, gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi sebetulnya bukan kita menjadi orang yang picky, gitu ya, jadi orang yang pilih-pilih, tidak. Tapi dengan kita belajar, kita akan jadi tahu. Ini saya kasih tahu salah satu contoh ya. Ada seorang cewek, gitu kan ya, yang dia menikah dengan seorang ikhwan ya, aktivis kampus yang cakep banget, udah cakep, pinter, dia jadi dosen di usia muda, anak orang kaya. Wah, dia sudah jadi impiannya gadis lah. Jadi ketika dia nikah si cewek ini, kemudian si cewek ini adalah sahabat saya, itu banyak cewek-cewek itu yang nangis gitu kan ya. Nah, ternyata ada hal yang tidak diketahui, bahwa dia anak tunggal, sehingga anak tunggal ini terbiasa banget untuk sangat diladeni. Bayangkan ya, si cewek ini kemudian lupa, di balik semua tadi yang begitu si Ikhwan ini begitu mempesona gitu ya, dia lupa dia anak tunggal. Ternyata anak tunggal ini, kalau kita nih ya, saya bersaudara 3 gitu kan ya, suami saya bersaudara 4. Kalau orang lebih dari bukan anak tunggal tuh sudah terbiasa banget yang namanya telur dibagi, makan kue dibagi. Dia sebagai anak tunggal tuh lupa, istrinya itu tidak mempelajari hal itu, bahwa ternyata sebagai anak tunggal suaminya itu kalau makan itu lauknya nggak cuma 1. Jadi kalau ada telur ceplok sama sayur oseng-oseng kangkung, itu harus ada lagi, ada ayam gorengnya, ada tahu tempe bacem, itu baru namanya lauk gitu ya. Sehingga dia kaget banget. Nah, itulah pentingnya kita sekarang mengenal, bukan kita akan menolak anak tunggal. Waduh, kalau dia anak tunggal susah banget nanti melayaninya, susah banget, enggak kayak gitu. Justru kita akan belajar. Dan di majelis ini kita belajar, oh, insya Allah agama dia bagus. Kalaupun dia anak tunggal dengan segala kekurangannya, aku udah belajar kok. Dan aku akan pelajari trik-triknya nanti ketika gimana cara menghadapi anak pertama, anak tunggal, dan seterusnya. Nah begitu ya, Kak ZM, moga-moga bisa
lebih bersemangat lagi. Ya. Masya Allah, terima kasih Bun. Mungkin Bunda ada rekomendasi buku untuk bisa belajar lebih detail tentang bagaimana cara mengenal pasangan-pasangan tersebut, Bun. Mungkin pertanyaan Mas M tadi itu mewakili pertanyaan teman-teman bisa lain sih, juga kalau gitu. misalnya ini ya saya membuat beberapa buku tentang pernikahan, itu psikologi pengantin, kemudian kitab cinta patah hati, kemudian juga seksologi pernikahan Islami gitu ya. Itu ada. Itu buku-buku yang saya tulis ya. Tapi kalau buku di luar itu ada banyak, misalnya Man from Mars, Woman from Venus, itu juga sudah diterjemahkan. Ada banyak buku-buku di pasaran gitu kan ya. Baik, berarti Mas M bisa nanti mengacu pada referensi yang tadi sudah direkomendasikan oleh Bunda Sinta. Berarti intinya bukan untuk picky ya, Bung ya, tapi prinsipnya itu pilih karena betul. 4 hal, dan nomor 1 yang paling utama adalah memilih karena agamanya ya. Iya. Baik, siap. Bunda nggak apa-apa, tenggorokannya kering, boleh minum dulu kalau mau minum nggak apa-apa. Ya, karena sudah 3 pertanyaan tadi. Baik, untuk termin kedua, pertanyaan selanjutnya akan saya dari Mbak Kurnia Nusantari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bun, sejauh mana kita harus mengenal calon pasangan kita ya, Bun, sebelum memutuskan untuk menerima atau menolaknya? Terima kasih. Wah, ini sepertinya habis dilamar ya, Mbak ya? Ya. Ya, jadi begini, ini pertanyaan yang bagus juga ya, pertanyaan luar biasa bagus ya. Bagus pertanyaan adik-adik. Sejauh mana kita harus mengetahui pasangan kita. Jadi adik-adikku sekalian, ketika kita mempelajari sesuatu, harapannya bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita jadi lebih aware, dan kemudian kita bisa lebih bersiap. Sama seperti kita mempelajari COVID ya, virus SARS-CoV-2 ini ya. Bukan kemudian harapannya, makin tahu kita makin fobia, makin paranoid. Tapi justru semakin tahu, jadi saya harus lebih berhati-hati. Ternyata virus ini mudah kok caranya. Ternyata tadi ya harus hanya karena lebih disiplin aja. Harapannya itu bukan paranoid. Nah, kenapa kita mempelajari? Harapannya bukan semakin takut. Dulu di zaman saya menikah, berarti saya ini mungkin sudah seangkatan orang tuanya adik-adik atau angkatan tantenya adik-adik ya. Tidak banyak permasalahan. Kita paling permasalahannya hanya, dulu dia pernah pacaran sama itu loh. Dulu pernah tunangan sama itu loh. Karena memang kita tidak hidup di zaman 4.0. Tapi kemudian kemari, adik-adik harus sama-sama mencermati diri, adik-adik sendiri dan diri calon pasangan. Kenapa? Karena kita sudah hidup di zaman 4.0, di mana gitu ya. Kadang-kadang ada situasi-situasi yang berkembang berbeda dengan zaman lalu. Misalnya, di zaman saya, sangat sedikit orang tua yang single parent. Semakin kemari, begitu ya, itu semakin banyak yang single parent. Jadi kita mungkin misalnya perlu melihat, dia berasal dari, misalnya dari seperti itu, kita untuk siap-siap. Kemudian salah satunya misalnya dia pernah terlibat pornografi atau tidak, gitu kan ya. Dia penyuka game atau tidak, dia penyuka Jepangan atau tidak, gitu. Itu untuk menambah informasi kita, bukan untuk kemudian menolak mentah-mentah. Sejauh mana, gitu ya. Kalau kita sudah merasa yakin, dan itu hubungan kita dengan Allah ya, kalau sudah merasa yakin. Sebetulnya kalau di teori psikologi, begitu ya, seseorang itu dianggap sudah stabil kurang lebih ya. Andai kata misalnya gini, ada orang yang dulu brengsek banget. Dia bukan cuma ngerokok loh, dia dulu juga peminum, dia pemadat, dia kemudian juga pacaran udah kelewat batas. Tapi dia sudah stabil 2 tahun terakhir kehidupannya, maka insya Allah kita bisa katakan dia insya Allah gitu ya, dia dalam situasi yang relatif sudah stabil, begitu kan ya. Tapi kalau misalnya di titik mana kita akan menolak laki-laki, misalnya begini, saya sudah berhenti ngerokok kok 3 bulan yang lalu, misalnya. Nah kita perlu kaji nih, 3 bulan itu kalau untuk di psikologi itu waktu yang masih sangat mentah untuk kemudian menilai dia sebenarnya sudah stabil belum ya. Jangan-jangan kemudian dia nggak ngerokok gara-gara kita ini mau nikah dengan kita gitu ya.
Itu bagi adik-adik yang mungkin alergi dengan rokok ya, mungkin ada juga dengan masyarakat adik-adik yang nggak alergi dengan rokok kan, tapi ada yang kemudian mempermasalahkan hal itu. Atau misalnya gini, kita baru 3 bulan ini pakai kerudung begitu ya, bukan kemudian kita mendiskreditkan dia, tapi mungkin kita perlu kemudian mengecek apakah kamu ingin istiqomah dengan kerudung kamu. Iya, itulah, karena ada juga orang tua yang berhijrah, ketika dia berhijrah pakai kerudung, dia tuh memang supaya dia tidak ditarik oleh kehidupan dia yang masa lalu yang mungkin sangat berantakan, dia justru pengen cepat-cepat menikah, itu juga bagus. Nah, tapi kalau kita melihat ada orang-orang yang perilakunya baru terbentuk 3 bulan belakangan, kita minta komitmen dia. Misalnya, kita minta dia untuk jujur gitu kan ya. Maaf ya Dek, saya baru 3 bulan ini sholat, gitu ya. Kita minta komitmen dia. Kalau gitu Mas mau ya, atau adik mau ya, pasca kita menikah nanti, saya panggil guru ngaji untuk belajar ini. Kita buat komitmen, dan itu tadi seperti pertanyaan Mbak Reski, itu jadi pertanyaan prinsip, yang bagi orang lain bukan prinsip, gitu. Misalnya seperti itu. Di titik mana, kemudian nanti kita memutuskan iya atau tidak, kalau kita sudah merasa yakin dengan pilihan kita, dengan segala konsekuensinya, gitu ya. Konsekuensinya gini, dia baru 3 bulan berubah, tapi saya kok mantep ya, saya mantep dia itu berubah karena Allah, gitu kan ya. Itu kita jalan terus. Tapi kemudian kalau kita merasa, dia kayaknya 3 bulan berubah itu gara-gara dia pengen banget dia nikah sama saya. Atau saya nih berubah, saya ini baru ikut pengajian gara-gara saya pengen naksir dia nih, gitu ya. Dan kita baru 3 bulan nih. Itu kita pantas bertanya-tanya. Dan ini bisa jadi, hal itu nanti akan jadi, mungkin kita akan meninjau ulang pernikahan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini menjadi hal yang kembali ke nurani kita. Kira-kira gimana? Karena ada juga, sebenarnya saya rutin ngisi kelas pranikah ya, sebelum masa pandemik ini. Itu ada pertanyaan yang bagus banget dari seorang muslimah yang mengatakan begini, Bunda, kan kita harus cari suami yang solih ya. Pertama karena agamanya. Tapi saya Bunda sejak zaman dulu itu bercita-cita saya ingin punya suami itu yang mu'alaf. Kenapa? Karena saya ingin bisa banyak ngajarin orang tentang agama. Saya bilang, adik bagus banget. Artinya di sini, memang kita ini perempuan harus punya suami, cita-cita suami itu yang agamanya lebih bagus dari kita. Kalau kita hafal 5 juz, kalau bisa suaminya 10 juz. Kita sholat malamnya cuma 2 rakaat, kita bercita-cita punya suami yang sudah 11 rakaat. Kita nggak suka saum sunnah, kita berharap punya suami yang suka calon suami saum sunnah. Tapi kalau adik-adik bercita-cita bahwa adik-adik itu ingin banget bisa mendampingi seorang mu'alaf, itu bukan cita-cita yang jelek. Jadi di situ, ketika kemudian mendengar, tadi ya, kita sudah tahu harapan, dan tadi pertanyaan pertama dari Mbak Arum, bahwa kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku kepingin banget, gitu ya, sebagai seorang muslimah dengan segala ilmuku, aku kepingin banget, atau sebagai seorang muslim, aku dengan segala ilmu, kepingin banget mendampingi orang yang benar-benar, dan dia orang Jepang yang baru nih belajar di Masjid KMIK. Kita melihat ketulusan dia juga sholat, dia baca Al-Fatihah aja belum bisa, tapi kita melihat kesungguhan dia, dan kita melihat track record dia bahwa dia itu mengenal Islam seperti caranya Daud Kim ya, saya ngikuti YouTuber Daud Kim dari Korea. Kita kemudian tersentuh dan merasa, ini nih, saya memang kepingin nih dapat suami atau istri yang mu'alaf seperti ini. Itu silakan. Begitu kan ya. Jadi begitu ya Kak ZM tadi ya. Pertanyaannya di titik mana? Dari Mbak Kurnia Nusantari. Oh, Kurnia ya. Iya. Baik, berarti intinya komitmen dan kejujuran harus dibicarakan bersama begitu ya Bun ya. Baik, terima kasih Bunda atas jawabannya. Semoga menjawab kegalauan atau pertanyaan dari Mbak Kurnia Nusantari. Kemudian lanjut pertanyaan dari Mbak Emma Al-Hasnah. Bunda mau tanya, bagaimana menghilangkan rasa takut atau khawatir saat ada yang mengajukan diri untuk berta'aruf? Orangnya benar-benar tidak dikenali sebelumnya. Khawatir dia banyak berpura-puranya atau tidak jujur. Suami kan imam, istri mesti taat padanya. Jadi ada rasa khawatir bila salah memilih atau salah menerima. Apakah ada doa atau amalan khusus untuk menghilangkan rasa khawatir yang bisa saja datang dari hasudan syaitan? Dan bagaimana benar-benar tahu sosok laki-laki tersebut baik atau hanif untuk kita?
Begitu Bu Terima pertanyaannya. kasih. Mungkin ini habis bikin jubah juga ya Mbak Emma Hasna. Insyaallah. Wah, Ya. Masya Allah. Jadi yang pertama tentunya kembali ya, kita banyak berdoa kepada Allah karena itu rizki, sekali lagi rizki itu gaib. Jadi hubungan kita dengan Allah, mau teorinya seperti apa yang sudah kita pelajari termasuk kajian malam hari ini, tetap adik-adik harus kemudian berdoa kepada Allah, gimana ya Allah, bahkan mungkin sholat istikharah gitu ya. Tapi sholat istikharah itu untuk memilih dua yang baik ya. Jadi kalau misalnya ada dua laki-laki, yang satu baik, yang satu nggak baik, ya kita cenderung pada yang baik gitu ya. Menghilangkan rasa takut khawatir saat mengajukan diri, saat ada yang mengajukan diri untuk bertaruh gitu ya. Jadi kalau sabdanya Rasulullah itu kan kita tidak boleh menolak laki-laki yang gitu ya, laki-laki yang baik akhlaknya karena nanti akan timbul fitnah gitu ya. Jadi itu menjadi patokan kita dahulu, bahwa kita tidak menolak laki-laki karena dia jelek, kita tidak menolak laki-laki karena mungkin dia berasal dari keluarga kurang mampu gitu ya. Jadi kita menolak laki-laki yang pertama adalah karena kita menyadari bahwa tadi ya, misalnya kita berharap, aku berharap banget calon suamiku itu imam. Jadi aku berharap dia laki-laki yang rajin ke masjid, dia ini. Sehingga kemudian ada laki-laki yang datang kepada kita, mungkin kriteria agamanya kurang, itu kita merasa bahwa oh mungkin ini saya belum bisa menerima dia gitu ya. Sekali lagi, kita memohon kepada Allah dan kita jujur pada diri kita sendiri. Hati-hati loh ya. Kadang-kadang kalau kita nggak jujur sama diri kita mencari-cari, oh dia kayaknya agamanya kurang bagus. Padahal ternyata kita ini, ternyata ini. Aku kan lulusan Kagawa University. Kemudian ketika laki-laki itu lulusan mana? Lulusan Surabaya. Iya, kampus swasta lagi. Aduh, enggak deh. Kemudian apa lagi kerjaan dia apa? Bukan dosen. Oh, wira swasta. Wira swasta apa? Wira swasta dia kelapa sawit atau pertambangan. Ya, jualan handphone. Enggak lah. Jadi kayak kita ini banget. Dan kemudian kita mencari-cari di balik dalih agama. Hati-hati loh ya. Siapa tahu dia kemudian menipu dengan biodata dia ya. Ternyata dia ternyata bukan seperti itu ya. Jadi yang pertama betul-betul kita kepada Allah. Kemudian kalau memang agama dia sudah bagus, kita sudah tahu. Misalnya kita mengenal dia, agama dia bagus. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian meragukan, misalnya gitu ya, adik-adik merasa bahwa kok kita nggak selevel ya, saya kan terus terang saya kan seorang dosen, dia kemudian wira swasta. Coba kita gali lagi, apa yang kita harapkan dari pernikahan itu gitu ya. Kalau ternyata kemudian kita melihat dia memang wira swasta sih, dia memang pedagang handphone, tapi coba lihat, dia sudah bisnis sejak SMP, sejak SMA, dan dagang handphone dia itu cuma satu di antara dia punya 10 startup gitu kan ya. Misalnya, berarti kan dia itu sebenarnya memang dia bukan dosen, tapi ternyata dia calon pengusaha sukses. Nah, itu kan bisa sebetulnya. Itu bisa kita jujur pada diri kita sendiri. Sebetulnya kita tuh maunya apa dengan pernikahan itu, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jangan lupakan hubungan kita dengan Allah, jangan lupakan juga yang kedua, jujur pada diri sendiri. Termasuk ketika adik-adik misalnya merasa begitu ya, bahwa aku pengen nggak usah ini ya, nggak usah kemudian kita membohong diri kita sendiri. Misalnya kita tuh kepengen istri yang cantik, kepengen suami yang ganteng, itu kita jujur. Kenapa? Kalau kita nggak jujur, itu nanti akhirnya adik-adik itu jadi berbohong sana sini gitu ya. Dan lagi kecantikan dan kegantengan itu relatif banget kok. Relatif banget. Ternyata orang kalau menikah pengen punya istri cantik itu belum tentu dia cantiknya seperti Raisya atau Isyana gitu ya. Ternyata dia itu cantik itu adalah orang yang sudah dipandang. Berkali-kali kemudian saya membantu proses pernikahan itu yang ketika dia itu mencantumkan istri yang cantik, saya sudah suudon dulu. Jangan-jangan dia pengen yang seperti ini nih, seperti Lisa Blackpink, seperti Jennie Blackpink. Ternyata tidak. Dia bilang cantik itu, saya pengen istri cantiknya sedap dipandang, Mbak. Oh, berarti sedap dipandang ya. Cukuplah seorang muslimah itu dia merawat dirinya sebaik-baiknya, dia akan sedap dipandang gitu kan ya. Nah, kemudian apa tadi? Nah, itu yang kedua ya, jujur pada diri sendiri. Yang ketiga, adik-adik sekalian, coba cermati medsosnya dia. Kan sekarang ini sudah ini ya, sudah apa ya, kita sudah bisa men-track orang lebih mudah ya. Coba cermati medsos dia. Semakin orang itu banyak memposting hal-hal berbau nasihat, hati-hati. Bisa jadi dia faking good. Tapi kalau misalnya dia justru menampilkan dirinya apa adanya, gitu kan ya. Misalnya, sekali waktu dia memposting tentang hadis, tentang Al-Quran.
Sekali waktu dia memposting dia lagi jalan. Sekali waktu dia memposting dia lagi di kafe. Sekali waktu dia memposting seekor kucing. Sekali waktu dia memposting dia lagi sedih. Itu justru orang ini kayaknya apa adanya ya. Tapi kalau kita melihat lainnya dia terusnya baik terus, kita jadi bertanya-tanya. Dan itu lebih banyak yang dia posting adalah forward ya. Jangan-jangan ini dia ada sesuatu yang disembunyikan. Kok dia postingnya baik-baik terus ya? Dia lagi ikut kajian, dia lagi ikut ini, dia lagi ikut demonstrasi. Kayaknya bagus terus ya. Kita jadi pengen bertanya, dia sebetulnya di belakang ini apa? Nah, misalnya begitu ya. Nah, kemudian amalan khusus menghilangkan rasa khawatir yang bisa datang dari hasutan syaitan, banyak-banyak membaca 3 surat terakhir. Dan pertanyaan penutup buat Emma Al-Hasnah, jangan lupa bahwa semakin kita mendekati keinginan menikah, setan itu semakin meniup rasa was-was. Jangan-jangan aku nggak bahagia dengan dia ya. Jangan-jangan nanti aku malah tambah jatuh miskin. Jangan-jangan aku nggak bisa meraih cita-citaku ya. Jangan-jangan karirku malah gagal. Itu pasti. Dan itu memang tujuan syaitan salah satunya adalah menggagalkan orang-orang yang akan mensahkan pernikahannya dengan laki-laki atau perempuan yang saleh. Gitu ya. Jadi kita banyak berdoa di situ. Baik, terima kasih Bunda, Masya Allah. Berarti walaupun ada rasa kekhawatiran, nih jangan-jangan saya nggak bahagia nih sama dia, itu ditangkis dengan amalan surat ketiga terakhir itu ya Bun? Iya, betul. Berarti surat sekali. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas. Iya, betul sekali. Baik. Iya. Dan kalaupun mau menolak seseorang, itu alasannya cuma satu ya Bunda, itu kalau agama dan akhlaknya kurang baik. Iya, begitu ya Bun? gitu. Alasan menolak. Alasan utama dan tidak ya, boleh gitu kalau ya. alasan utama. Setelah itu mungkin sesuai dengan jujur keluarga sama dan keluarga masing-masing. kita jujur sama diri sendiri ya. Kenapa kita kita perkuat hubungan kita dengan Allah dan juga jujur kepada diri sendiri. Baik, terima kasih Bunda. Kita pertanyaannya ini kebetulan saya juga baru tahu nih Bun, ternyata menangkis kekhawatiran untuk menghilangkan rasa semangat untuk menikah itu ternyata dengan surat ketiga terakhir itu ya Bunda. Betul. Terima kasih Bun, insya Allah. Semoga kita para calon pengantin bisa mengamalkannya. Iya. Amin. Kemudian materinya bagus, Masya Allah. Saya nggak tanya, tapi salam dari Surabaya juga untuk Bunda Sinta, dari Mbak Safira Andayani. Ini dari Surabaya juga, Bun. Iya. Kemudian, kalau dari saya pribadi, saya mau tanya, Bun, apakah boleh? Ya, Bun, jadi berkenaan dengan materi tadi, ya, Bun, ada Ocean tadi itu ya, yang tentang Ocean tadi. Nah, itu misalnya kan ini sejauh ini pertanyaan-pertanyaan telah diajukan itu kan rata-rata pertanyaan dari teman-teman yang sepertinya belum menikah. Nah, ini saya mewakili pertanyaan dari teman-teman yang mungkin, mohon maaf, saya mewakili pertanyaan yang mungkin dari teman-teman yang baru saja menikah atau alias pengantin baru. Nah, ini bagaimana ya Bun? Kira-kira misalnya menemukan karakter-karakter yang ternyata baru diketahui setelah menikah dan agak kaget gitu, agak shock, wah ternyata pasanganku kok seperti ini ya gitu. Nah, salah satunya ada Ocean tadi itu, ada yang conscious, yang dia terlalu agak berlebihan di bagian ini, agak begitu-begitu gitu. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya ya Bun, agar tetap bisa kompromi dan juga tetap baik, stay on track gitu. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau kita punya masalah dengan ini ya, kalau kita punya masalah dengan pasangan kita, kunci yang sangat penting itu adalah komunikasi. Ini kayaknya bahasan yang klise banget ya. Makanya ada pelatihan komunikasi dengan pasangan, komunikasi positif, membangun komunikasi yang baik gitu ya. Tapi ini nanti gitu ya, di prakteknya yang namanya komunikasi itu bisa jadi amburadul banget gitu ya. Kenapa? Ada tuh tweet bagus banget itu ya, waktu itu saya sampai share ke ke anak-anak saya yang pegiat medsos. Now we listen not to understand, we listen just to reply gitu ya. Jadi sekarang itu orang itu senangnya kalau dengerin itu bukan untuk memahami sesuatu, tapi untuk nge-reply gitu ya. Kalau nggak meng-forward langsung membalas gitu ya.
Dan itu terbawa dengan kita komunikasi dengan pasangan. Padahal ternyata ketika kita sudah menikah, misalnya ya, teknik ketika saya dulu ketika dilatih menjadi seorang psikolog, teknik konseling itu adalah teknik yang harus kita punyai semua di antara semua manusia, sebagai orang tua, sebagai suami atau istri. Salah satu tekniknya adalah kita belajar untuk mendengarkan orang di 30 detik pertama. Jadi itu latihan pertama itu 30 detik. Mendengarkan orang tanpa bereaksi. Gitu ya. Coba misalnya ya, ketika misalnya Mbak Arum sudah nikah? Kebetulan Qadarullah belum. Oh gitu. Mohon doanya. Amin, insya Allah. Amin. Insya Allah. Ya. Harus punya pandangan untuk punya nikah dengan native ya. Moga-moga bisa memualafkan orang Jepang ya. Amin. Tapi sudah ada, Bun. Sudah ada. Nah, gitu ya, sudah. Amin. Iya, Bun. Sudah ada tanggal. Mohon doanya ya, Bun. Makanya ini tadi pertanyaan. Iya, mohon doanya ya, Bun. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana cara menghilangkan khawatir kita untuk tetap semangat untuk mempercepat pernikahan tersebut. Oh, ternyata dengan amalan 3 surat terakhir itu. Jadi itu mewakili saya banget sebenarnya, Bun. Terima kasih tadi perlunya Mbak Emma ya, kalau nggak salah tadi. Iya. Mohon maaf ya, moga-moga kalau calon suaminya tidak tersinggung dengan ini. Oh, tidak. Santai, Bun, santai. Terima kasih, Bun ya. Ya, mohon doanya. Nah, tadi misalnya sampai mana ternyata komunikasi tadi ya. Jadi misalnya kita apapun karakter kita, padanya kita harus bisa mendengarkan pasangan kita minimal 30 detik. Misalnya dia dari tipologi orang yang conscientiousness, yaitu orang yang sangat rigid. Dia akan bilang begini gitu, Dek, kamu itu gimana sih gitu ya? Kita nggak akan bisa kaya kalau kayak gini. Kalau kamu kemudian menghambur-hamburkan uang, dan dia kemudian nyerocos gitu ya. Dia membuka semua daftar belanjaan kita. Ini apa ini gitu ya? Sabun mahal banget, emang nggak ada sabun yang lebih murah dari ini gitu ya. Sabun kok 10.000, ada tuh sabun yang 2.000 dan seterusnya. Kita dengarkan dia ngomong. Itu kalau prinsip listen to reply, itu kita langsung biasanya akan, ya ampun mas, pelit banget. Atau kemudian si suami bilang, ya ampun mas, pelit banget sih kamu gitu ya. Jarang-jarang juga belanja kayak gini. Itu karena kita listen to reply. Tapi coba kita mendengarkan dia sampai selesai, 30 detik. Apalagi nanti kemampuan itu kita latih untuk naik menjadi 60 detik. Pada akhirnya kemudian yang kita dengarkan adalah orang sedang mengomel dan orang yang sedang menumpahkan emosi. Ternyata sesudah dia ngomel panjang lebar gitu, ujung-ujungnya dia ada, ya ampun, sorry ya, aku lagi emosi gitu ya. Aku lagi ada masalah dengan temanku, dengan dosenku. Ternyata kemudian dia saat itu dia butuh orang untuk bisa jadi tempat sampah gitu kan ya. Bukan kemudian wajah kita ini wajah tempat sampah ya. Wajah kita ini wajah tempat sampah ya. Kemudian setiap orang itu setiap kali ketemu kita bawaannya mau curhat dan mau marah-marah gitu aja sebenarnya, baterai mau habis ya. Nah, seperti itu misalnya. Ternyata dia butuh. Nah, disitulah sesudah dia kemudian kita berlatih menjadi seorang konselor buat pasangan kita. Komunikasi, prinsip dasar komunikasi. Itu baru kemudian nanti kita bisa, dia sudah lega, dia sudah enak, dia sudah lepas bebannya, itu kita bisa masuk ke situ gitu ya. Misalnya, nah ini juga nanti ada teknik-teknik yang berikutnya gitu ya. Moga-moga suatu saat kita bisa ya bikin kelas lagi tentang teknik komunikasi dengan pasangan, dengan bapak ibu mertua, dengan saudara ipar gitu ya. Nanti akan menjadi keluarga besar kita gitu ya. Amin, insya Allah. Nanti kita buat materi khusus untuk itu ya, Bun ya. Iya, betul ya. Tapi kemudian pada akhirnya kita akan berlatih, misalnya belajar buat feedback. Misalnya kemudian kita bilang, Mas lagi marah ya, sudah dia kemudian gitu ya. Ternyata dia bukan sedang marah, tapi dia misalnya, aku tuh sebetulnya ya bukan marah deh, aku tuh cuma prihatin kita ini dengan pengeluaran kita yang seperti ini. Aku tuh pengen kita ini segera nabung buat naik haji, misalnya kayak gitu ya. Itu feedback. Tapi kalau sudah ini kemudian kita akan bantu untuk merekonstruksi pemikirannya, misalnya Mas. Ya udah kalau Mas beranggapan aku ini boros, besok Mas aja deh yang belanja ya gitu ya. Itu sebenarnya sudah masuk solusi. Jadi ternyata ketika dia belanja dia baru sadar ternyata harga barang-barang itu sudah mahal sekali di luar. Baru dia sadar, oh ya ampun ternyata istriku ini saat kemarin dia beli 10 gitu ya sabun itu ternyata dia memburu diskon dan itu jatuhnya bisa lebih murah. Ternyata istriku ini sampai berhemat sampai
Rp2.000 dia pikirkan. Nah, itu mungkin ada itu solusi gitu ya. Misalnya begitu. Jadi tadi udah diinstal. Itu apa ya? 100%. Itu adalah ini apa itu adalah perjalanan kita dalam menemukan karakter yang cocok dengan suami. Hati-hati loh, nanti kemudian ada suami yang dapat suami introvert atau istri introvert, di mana ternyata diemnya setengah mati gitu ya, sampai kita bingung. Ini suamiku nggak pernah marah, istriku ini nggak pernah marah, diam aja, nggak pernah ada keinginan, nggak pernah ada feedback, nggak pernah menanggapi. Kalau di WhatsApp, di Line dia cuma iya, enggak gitu ya. Itu kita juga bingung. Nah, itu adalah komunikasi juga. Jadi memang betul sekali kata Rasulullah yang mengatakan bahwa ketika seseorang menikah, itu sesungguhnya dia melengkapi agamanya setengah din. Disitulah orang yang egois belajar untuk lebih rendah hati. Orang yang sombong belajar untuk lebih andap asor kalau kata orang Jawa. Orang yang tadinya begitu tidak bisa dikalahkan ketika dia menikah, dia belajar untuk mendengarkan orang lain. Jadi ternyata dengan menikah itu banyak sekali sosok-sosok yang jelek dari diri kita. Itu ternyata akan membaik, gitu ya. Jadi yang tadinya kita kasar, jadi lebih lunak. Yang tadinya kita nggak pernah berbakti sama orang tua, dengan menikah ternyata kita belajar untuk bisa berbakti sama orang tua. Yang tadinya ego kita, selfishness kita tuh luar biasa, dengan menikah kita menjadi orang yang lebih empati. Betul kata Rasulullah. Jadi dengan menikah itu setengah agama kita itu dibantu dilengkapi. Tapi kenapa? Kita punya pembanding di sebelah kita yang akan senantiasa seatap satu ranjang selalu untuk mengingatkan kita, kamu itu mau apa dengan hidup kamu, gitu ya. Kalau dengan orang paling dekat dengan diri kamu aja kamu nggak bisa baik, nggak bisa kemudian kamu jadi orang yang solihah, gimana kamu bisa berkiprah ke masyarakat, gitu ya. Nah itu Masya Allah. Jadi kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkan orang yang bisa bersama-sama kita satu surga nanti dengan dia, gitu, karena kita memang niat kita menikah dalam untuk menyempurnakan setengah agama kita. Nah, seperti itu kali ya, Mbak Arum. Terima kasih Bun, semoga kita termasuk pasangan-pasangan yang bisa memperkuat komunikasi kita dengan pasangan kita masing-masing begitu ya Bun ya. Barokah. Bunda ada 2 pertanyaan lagi nih, bolehkah Bun? 2 pertanyaan terakhir. Iya. Iya, jadi ada dari Mbak Indah Pratiwi, Bun. Bun, apa perlu membuat perjanjian pranikah untuk hal-hal yang prinsip? Iya, gitu ya. Apa perlu sih Bun bikin perjanjian seperti itu? Iya. Ini nanti mungkin akan dibantu oleh pakar syariah kali ya, yang pernah, nanti coba saya bantu untuk diskusi dengan beberapa teman saya yang punya pemahaman syariah ya, karena kadang saya memandangnya dari sudut pandang psikologi ya, Dek. Tapi saya pernah membaca, misalnya begini. Misalnya ada beberapa pakar syariah yang mengizinkan bahwa seorang istri meminta perjanjian di awal bahwa dia tidak bersedia untuk dipoligami, misalnya gitu ya. Itu boleh. Begitu. Ada beberapa pakar syariah mengizinkan seperti itu. Kenapa? Dengan beberapa pertimbangan. Jadi dengan beberapa pertimbangan, misalnya si istri ini dia merasa bahwa dia punya personality yang nggak stabil. Jadi nanti kalau dia kemudian dia berbagi, dia akan jadi orang yang sangat destruktif kepada anaknya, pada suaminya, kepada orang tuanya dan segala macam, sehingga dia mengambil langkah preventif bahwa saya sebenarnya tidak kuat kalau kemudian nanti saya mengalami peristiwa-peristiwa yang akan menekan saya secara emosi. Gitu. Kemudian hal-hal prinsip boleh dibuat perjanjian, walaupun kemudian perjanjian itu tidak kemudian menjadikan kita kayak ini ya, kayak kemudian ada hukum perdata, hukum pidana. Kalau nanti hukum perdata ya, kalau nanti misalnya suami kita nggak melaksanakan, kemudian dia tuntut di muka hakim gitu ya. Karena sesungguhnya kalau di buku nikah itu kan sudah ada ya, misalnya suami kita tidak memberikan nafkah dan batin sekian bulan, itu kan kita sudah otomatis sudah bisa mengajukan gugatan, itu sebetulnya ranahnya sudah ada di buku nikah itu. Tapi boleh juga dilengkapi perkara-perkara yang misalnya tadi perkara-perkara sensitif, misalnya ya, di MOU perjanjian kita mungkin akan merawat orang tua kita sampai nggak ada. Kenapa? Karena kebetulan mungkin kita anak bungsu atau kita anak pertama yang sudah tidak ada lagi kakak-kakak yang mungkin bisa dimintain tolong, sehingga kemudian
bisa nggak kita buat perjanjian bahwa nanti sampai kita nggak ada, maka saya diizinkan untuk merawat orang tua, misalnya seperti itu. Atau begitu ya, ada beberapa kasus nih, adik-adik sekalian. Jadi ada keluarga-keluarga yang oleh Allah diberikan anugerah luar biasa, ujian sepanjang hidupnya, dan moga-moga anggota keluarga itu berupa kekurangan spesial. Kita orang masih kekurangan special needs kan, mungkin sahabat saya kan ada salah satu keluarganya yang cerebral palsy gitu ya. Maka di awal perjanjian sudah ada MOU bahwa saya tidak akan meninggalkan adik saya cerebral palsy. Jadi kita bikin perjanjian, kalau kamu mau iya, kita terus, kalau enggak. Kenapa? Karena kelak adik saya akan tinggal dengan saya ketika bapak ibu saya enggak ada. Maka kemudian kita bikin MOU bahwa sepanjang hidup, ketika kita sudah berumah tangga, adik saya yang cacat ini akan, adik saya yang special needs ini, mohon maaf ya, bukan cacat ya, special needs-nya saya. Atau kemudian ada banyak perjanjiannya seperti itu ya. Jadi ketika mungkin di tengah keluarga itu ada kondisi-kondisi spesifik atau khusus, maka kemudian itu diikat dengan MOU supaya nanti kita sama-sama ingat bahwa oh ini dulu perjanjian awal kita. Karena kadang-kadang memang di tengah jalan itu bisa jadi mungkin gitu ya, mungkin kita lupa gitu ya dengan perjanjian dan rasanya capek, aku capek banget harus ngapain ini orang tua yang sakit-sakitan, aku capek banget. Kemudian ya pasangan kita mungkin merasa aku kayaknya capek banget kok kita harus keluar uang terus untuk membiayai salah satu anggota keluarga yang special needs ini tadi. Nah, kita kembalikan pada MOU kan, Mas atau adik dulu sudah di awal bahwa pernikahan ini adalah pernikahan ibadah, dan kita kemudian memang tahu kondisi saya seperti ini dan saya kemudian memang sepanjang hidup harus seperti ini gitu. Nah, itu perlu ada MOU misalnya gitu ya. Moga-moga ini ya Adinda ya bermanfaat ya tadi. Terima kasih Bun, berarti diperbolehkan ya Bun untuk membuat perjanjian pranikah secara syariah. Ya, boleh insya Allah. Ya, terima kasih Bun. Pertanyaan terakhir Bunda, ini mewakili para orang tua yang sudah memiliki anak, mungkin anaknya walaupun masih kecil ataupun sudah beranjak dewasa. Nah ini bagaimana ya Bun, peran orang tua dalam berperan untuk mengenal calon pasangan anaknya ini? Peran orang tua dalam untuk mengenal pasangan calon mantunya ini Bun. Gitu. Mengenal calon mantu begitu ya. Iya. Ya, begitu Bun. Jadi memang sebetulnya kalau kita lihat dalam Islam yang wajib mencarikan jodoh buat anak itu kan adalah orang tua ya. Sebelum nanti kemudian ada guru ngaji, ustadz-ustadzah, kakak kelas gitu ya. Maka orang tua yang wajib mencarikan. Nah, gimana caranya adalah yang pertama tentunya dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Dari tetangganya kalau bisa dipinta bisa ditanyain teman-temannya, kemudian juga dosen-dosennya, bapak ibu guru dia gitu kan ya. Jadi misalnya kita bisa mencari tahu dari saudara-saudara dia, saudara jauh misalnya, atau tetangga misalnya, ini keluarga ini dikenal gimana sih misalnya kayak gitu ya. Tapi gimana nanyain tetangganya ya bingung banget gitu ya. Masa kita kemudian main ke rumah tetangganya dan nanya, saya pengen nanya dia tetangga sebelah karena itu calon mantu saya gitu ya. Ini salah satu cara gitu ya, salah satu cara. Siapa tahu karena sering banget kejadian seperti ini, karena memang begitulah cara Allah mungkin ingin menjodohkan seseorang ya. Ternyata tetangga dia itu teman ngaji saya, tetangga saya itu ternyata saudara dari guru ngaji saya, jadi kemudian saya bisa nanya. Itu sering banget kejadian kayak gitu. Dan biasanya kalau orang sudah pengen tahu tuh dia ada aja caranya cari tahu gitu ya. Oh dia ternyata tinggal di mana ya? Oh dia tinggal di, misalnya nih, oh dia pernah tinggal di Jepang loh. Oh dia pernah tinggal di Kagawa loh misalnya. Kenal nggak? Misalnya kita ngecek ya, Kagawa nih. Kita tanya deh sama Mas Adi. Kita nyari kan sekarang juga bisa ya. Kita nyari gitu kan ya. Oh ini ada websitenya, ada Facebooknya. Siapa nih anggotanya? Oh ada Arum, ada ini. Saya nanya deh sama Mas Adi. Mas Adi kenal nggak sama yang ini? Mohon maaf, saya ada keperluan karena saya sedang mau menjalin bisnis gitu ya dengan seseorang. Saya pengen nanya, kenal nggak dengan Arum gitu kan? Oh ya ternyata kemudian misalnya
Iya ya ini kok anak buah saya di KMI Kagawa, oh berarti ini salah satu poin positif. Tapi kalau misalnya kemudian Mas Adi bilang, wah mohon maaf saya kok nggak kenal ya gitu ya, oh berarti kita bisa mengambil catatan, oh berarti anak ini selalu aktif di kegiatan keagamaan, itu bisa menjadi salah satu catatan. Kita cari lagi misalnya, oh dia katanya pernah ini loh, dia pernah aktif di Jepang, mungkin kita bisa menanya ke KBRI dan segala macam. Intinya kita ini jadi kayak detektif gitu ya. Karena memang begitu kan di zaman Rasulullah seperti itu. Kita nyari nggak mudah kan, memang karena itu kan kita nyari pembantu dia siapa, oh kita dekati, oh siapa sih Pak Alik bule dia siapa, oh siapa sih dia, kemudian oh dia ternyata rekan kerjanya, ini kita cari rekan kerjanya. Jadi memang harus cari tahu orang-orang yang dekat, gitu ya. Dan sekali lagi mungkin kita bisa ngecek ininya dia ya, kita bisa ngecek apa ya, kita bisa ngecek ya, sosmednya. Nah, ini kalau ini Bunda gitu ya sebagai orang tua, saya pernah ini cerita nenek saya gitu ya, cerita nenek saya begitu kan. Jadi ngecek ketika zaman dahulu gitu ya, di zaman dahulu itu konon kabarnya cara orang tua untuk ngecek calon menantu gitu ya. Ada yang dengan cara disuruh masak. Yang berikutnya ketahuan nih kalau nggak bisa masak, aduh gitu ya, misalnya dia masak sayur bayam aja nggak ngerti, kamu tahu kunci nggak gitu, kunci apa bu, kunci rumah apa kunci ini gesek gitu, oh, dia nggak ngerti berarti, aduh masak sayur bayam aja nggak ngerti. Misalnya gini, jadi zaman dulu itu ada cara dia mengetahui karakter calon menantu itu salah satu dengan mengirimi hadiah gitu ya. Jadi mengirimi hadiah, konon kabarnya itu respon seseorang itu akan kelihatan ketika diberikan hadiah. Tergantung gitu ya. Tergantung. Jadi pernah ada kasus nenek saya, begitu ya, nenek saya itu kebetulan mau cari menantu. Kebetulan saat itu kakek nenek saya posisinya adalah kakek nenek buyut saya ya. Itu posisinya memang seorang pengusaha, jadi orang kaya. Dan banyak yang ngincer anaknya gitu ya. Anaknya itu salah satunya adalah kakek saya, begitu ya. Nah, kan bingung tuh, banyak sekali perempuan-perempuan gitu ya yang naksir kakek saya. Dan kemudian salah satunya adalah dengan dikirimin barang. Dikirimi barang bukan barang yang mahal ya. Jadi dikirimi barang yang murah. Jari gitu ya, jari itu yang murah. Ternyata batik. Ya batik, mohon maaf kalau jari. Nggak ngerti kan, batik. Kok dia bagus triknya, jadi ngirimnya murah. Ternyata kalau orang niatnya, jadi ada yang langsung berguguran gitu. Jadi mirip kayak seleksi gitu ya. Kayak audisi gitu ya. Ternyata rata-rata orang yang memang ngejar kekayaan itu, dia merespon dengan ketika dikasih batik itu, batik yang murah itu bilangnya, orang kaya kok ngasihnya kayak gini, gitu ya. Kemudian, nah ternyata di zaman dahulu, kalau saya dengar cerita-ceritanya adalah cara ngecek sebuah keluarga atau kemudian ini adalah dengan mengirimkan sebuah barang. Dan lihat nanti bagaimana responnya. Kalau ternyata dia bersyukur, kan bisa kelihatan responnya kan, dia bersyukur, berterima kasih, Masya Allah, gitu kan ya. Misalnya kita kirimin apa tas gitu ya. Terima kasih, tasnya bagus banget walaupun KW gitu ya. Waduh, berarti calon mantuku nih, calon besanku nih orang yang ngerti barang merek branded gitu ya. Kemudian pasti respon itu ada. Nah itu salah satu cara kita untuk ngecek calon menantu begitu ya. Itu di zaman dahulu. Nah kalau sekarang mungkin kita bisa dengan lewat medsos gitu ya. Atau kemudian cara yang paling jitu yang berikutnya adalah dipanggil dan diajak diskusi. Sebetulnya orang itu ketika diajak interview gitu ya, itu kelihatan kok respon dia itu seperti apa. Nah, moga-moga saya doakan yang tadi menanyakan calon menantu diberikan oleh Allah kemudian mencari menantu yang solih atau solihah, begitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bunda. Amin. Ya, terima kasih Bunda telah menjawab semua pertanyaan dari kami semua. Kurang lebih ini tadi ada 12 lebih pertanyaan. Masya Allah. Jadi balance ya Bun. 50% materi, 50% tanya jawab. Jadi alhamdulillah balance. Semoga semua ilmu yang diberikan Bunda ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kan saya menyampaikan sedikit resume ya Bun atau kesimpulan dari materi Bunda tadi, yaitu bagaimana cara kita mengenal calon pasangan kita. Yaitu pertama adalah menyelidiki personalitinya atau kepribadiannya. Kemudian yang kedua adalah
apa sih yang mempengaruhi personality itu, yaitu tentang pendidikan agamanya, pola orang tua, lingkungan yang dominasi, kemudian biasa atau habit, lalu dia ada pertama atau terakhir, dan juga kecerdasan. Nah, apabila faktor-faktor tersebut itu bisa balance, insya Allah walaupun nanti terjadi perbedaan jika sudah menikah, kita bisa cepat untuk mengkomunikasikannya dengan baik. Karena pada dasarnya kemampuan manusia yang paling spesial adalah bisa beradaptasi. Jadi insya Allah jika kita bisa balance, kita bisa beradaptasi dengan pasangan dengan karakter yang seperti apapun. Begitu ya Bun ya, kalau tidak salah. Yeah. Kemudian yang terakhir adalah persiapan untuk menikah apa saja siapkan, yaitu tentang ilmu tentang pernikahan itu sendiri, kemudian skill kita mungkin skill untuk menikah itu harus lebih ditingkatkan, entah masak, entah anak, mengurus suami, apapun itu, dan juga hubungan kita kepada Allah harus serta tetap positive thinking. Walaupun jodoh belum datang, positive thinking apabila nanti kita belum sesuai dengan harapan kita, positive thinking juga mungkin dengan ini cara Allah membuat kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu, Bun. Apakah ada tambahan dari Bunda? Mungkin ada yang kurang dari kesimpulan yang saya sampaikan. Sudah, insya Allah. Mungkin sebagai closing statement, adik-adik yang ini ya, yang mungkin bermukim di Kagawa, jangan lupakan untuk senantiasa berdakwah begitu ya, untuk menyebarkan keagungan dan keindahan Islam kepada saudara-saudara kita di sana. Dan jangan lupa, siapa tahu punya ambisi seperti, bukan ambisi ya, cita-cita seperti Zainab Nabzia, bahwa mungkin kita akan bermimpi untuk mencari seorang mu'alaf Jepang, begitu ya, yang kemudian bisa membantu kita untuk mendakwakan Islam lebih luas lagi di Kagawa, lebih luas lagi di Shikoku, lebih luas lagi mungkin di Jepang dan sekitarnya. Itu juga menjadi doa-doa kita ya. Ya, semoga kita itu impiannya menjadi lebih besar, bukan hanya sekedar bermimpi bahwa aku mau nikah enak-enak sendiri gitu ya, tapi juga ada misi-misi dakwah kita yang kita harapkan dari pernikahan kita ke depannya. Mungkin begitu ya Kak Arumia, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bunda. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian kita pada malam hari ini, dan insya Allah untuk part kedua, sesi kedua, pengajian dengan Bunda akan dilaksanakan bulan Juli tanggal 25 ya Bunda. Insya Allah, ya. Insya Allah, jadi teman-teman bagi yang ingin bergabung kembali dengan pengajian online KMIK bersama Ustazah Sinta Yudisya, silahkan bergabung pada tanggal Juli 2020. Baik Bunda, untuk pengajian malam ini insya Allah sudah cukup. Bunda boleh minta tolong dipimpin doa untuk penutup kajian malam ini. Nah, begitu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu Al-Fatihah bersama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli hukma walhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im wa la tukhzini yawma yub'atsun. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Bunda. Insya Allah kita bertemu lagi tanggal 25 Juli ya. Dan teman-teman jangan lupa follow Bunda Sinta di @sintayudisya ya Bunda ya. Terima kasih gitu ya. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan aktivitas Bunda dalam berdakwah dan juga launching buku-bukunya yang sangat bermanfaat ya Bun untuk para
Ya. Kita foto dan bersama ya. oh iya boleh Bunda. Mas Adi boleh difoto screenshot. Iya. Oh, boleh. Jadi tolong ini apa dimunculkan video masing-masing. Ya teman-teman boleh lihat mukanya ya untuk foto. Kapan foto Bunda Sinta. Ya siapa tahu juga ada yang berjodoh Rum gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Gitu ya. Amin. Iya. Dihitung Mas 1, 2, 3 gitu Mas. Ya tunggu dulu ya. Eh. 1, 2, belum muncul semua tapi. Oh ya sudah. Mungkin memang tidak mau terlihat. Ya 1, 2, 3. Sesi berikutnya ya. Tunggu dulu ya. 1, 2, 3. Ya selanjutnya lagi. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adi. Ternyata Udah juga. cantik-cantik dan ganteng semua terlihat. Iya, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Bunda ini kalau misal ada yang nge-DM Bunda untuk mengajukan CV ta'aruf, apakah bisa Bunda? Boleh, insya Allah begitu ya. Moga-moga kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Adi. Mas Adi, ini moga-moga jadi forum kita dakwah lebih luas ke Jepang, Mas Adi ya. Gitu ya. Jadi siapa tahu kita bisa menjodohkan, bisa mempersaudarakan saudara-saudara Indonesia dan Jepang dengan ini. Masya Ya kalau Allah. misalnya nggak keberatan, Mbak gimana kalau kita buat grup WhatsApp? Nggak apa-apa ya Mbak ya? Boleh. Insya Allah begitu ya. Sehingga kita bisa lebih akrab dan lebih banyak yang kita bisa cari jalan keluar untuk berbagai macam solusi ya. Oh iya. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Semoga teman-teman di sini ada yang berjodoh dan Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk bisa mengajukan CV ta'aruf jika memang sudah siap untuk menikah, bisa ajukan CV ta'aruf kepada Bunda. Ya, baik. WA dibuat oleh Mas Adi ya. Iya. Ya, nih guys, Mas terima kasih Mas Adi. Baik, terima kasih banyak Bunda Sinta. Masya Allah, malam ini adalah penuh dengan. Alhamdulillah senang banget gitu ya dengan pertemuan ini, Masya Allah. Iya, Masya Allah ini suatu kebanggaan untuk kami semua Bunda bisa bergabung, bertatap muka dengan Bunda. Semoga suatu saat nanti Allah ridhoi kita bisa bertemu, menghadiri seminar Bunda, bertatap mata langsung, bisa diskusi langsung. Allahumma amin. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Semoga kesempatan pada malam hari ini membawa keberkahan dan ilmu Bunda yang kepada bermanfaat, berkah untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tulis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Barakallah. Terima banyak ya Bunda Sinta. Terima juga Mas Adi sebagai host Zoom kali ini. Teman-teman jangan lupa follow IG KMI Kagawa ya, dan juga follow YouTube KMIK juga, serta Facebook KMIK juga untuk mengetahui aktivitas KMIK. Dan insya Allah setiap malam minggu kita akan mengadakan pengajian online di via Zoom ini. Jadi teman-teman boleh ikut, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain, siapapun boleh ikut, dimanapun boleh ikut. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti pengajian online pada malam hari ini, dan semoga insya Allah bisa bertemu lagi di pengajian selanjutnya. Terima kasih semuanya. Barakallah. Salam kenal dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih buat Mas Adi, Mas Arif, dan semua peserta. Ya. Ini nggak ada pada live. Biar hostnya yang mengkick di kita. sini live nih, ayo. Pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.